Aceh is the westernmost province of the Republic of Indonesia, strategically located along the world's busiest international shipping routes, the Strait of Malacca. Aceh is known for its beautiful scenery of nature, vast variety of natural resources, and skilled productive workforce. The government of Aceh is positioning itself to become one of the leading destinations for investment in Indonesia by increasing its economic competitiveness as one of the key strategies. Our newly launched economic clusters offer a competitive advantage for prospective investors eager to seize opportunities in one of the fastest emerging markets in Southeast Asia. Special Economic Zone (SEZ) of Arun Loksamawe is a dedicated zone to accommodate capital inflow to the area. With geostrategic advantage to be part of the global production network for value-added manufacturing activities in oil and gas, petrochemicals, energy, and agro-industries. The SEZ Arun Loksamawe offers numerous incentives, including reduction and exemption of taxes and duties for up to 25 years, simple licensing procedures, high-quality labor, and easy access of land. The Aceh Industrial Park, KIA, at Ladong offers a cost-effective way to downstream valuable commodities into high-value products. The park guarantees good access to basic infrastructure and ensures that production can be carried out in an efficient and effective manner. International Fishing Port (PPS) of Kuta Raja is a 50 hectares area located in the capital city of Aceh, Banda Aceh. The port has been developed as a center for the fisheries industry in the region. Sabang Freeport and a Free Trade Zone (FTZ) offers a wide range of facilities for trade and business free from custom, duties, and value-added tax. Along its natural beauty and strategic location, Sabang would be a perfect place to invest in high-value products, services, and tourism. In order to accelerate economic growth, the government of Aceh also focuses on priority sectors in the field of tourism, infrastructure and energy development, and the agro-industry. In the tourism sector, Aceh has become one of the major destinations for domestic and international tourists to enjoy. Among them, beautiful scenery of beaches and underwater life in Sabang and Banyak Islands, which attract surfers from all over the world. In infrastructure and energy development, Aceh prioritizes investments in the field of renewable energy and strategic infrastructures development, such as the construction of power plants from hydro sources, wind farm, and geothermal. In agricultural sector, Aceh is abundant with highly valued commodities. Among them are coffee, cocoa, rubber, and palm oil. Aceh is known as home of the world's finest coffee, Gayo Arabica coffee, which has been exported to more than 20 countries with a total production of 64,000 tons per year. The province is one of the largest palm oil producers in Indonesia, with a total land area of around 400,000 hectares, planted in a sustainable and environmentally friendly way, as well as the empowerment of local farmers. Aceh, the leading investment destination in Indonesia. Aceh is open for business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin undangan dipersilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dalam rangka mengikuti acara Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue 2021 bertempat di Hotel Parkside Gayo Petro Aceh Tengah bertepatan dengan hari Rabu 15 Desember 2021. Yang terhormat Bapak Menteri Investasi BKPM RI, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Perencanaan Infrastruktur Bapak Maurice Nuaimi yang mungkin saat ini telah bergabung bersama kita bersama dalam virtual. Yang kami hormati pula Bapak Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Bapak Insinyur Mawardi. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal yang juga telah bergabung bersama kita secara virtual. Yang kami hormati Bapak Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bapak Akris Sarwani yang bergabung secara virtual, serta selaku tuan rumah Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Syabela Abu Bakar. Selamat datang Bapak. Hadirin tamu undangan sekalian yang telah hadir juga di tengah-tengah kita, ada Bupati Nagan Raya, Bupati Benar Meriah, selamat datang Bapak, dan juga Bupati Aceh Barat. Tidak lupa pula salam penghormatan saya kepada Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, selamat datang Bapak. Hadirin tamu undangan yang juga telah hadir secara virtual, Bapak Ibu tamu undangan dari Forkopimda Provinsi Aceh dan Aceh Tengah yang telah berhadir, serta para narasumber dari Aqua Energy Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tidak lupa pula saya menyapa Bapak Ibu terhormat yang telah hadir bergabung bersama kita pada kesempatan kali ini, yang telah datang di tempat dan juga mengikuti secara virtual live streaming. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan dengan penuh khidmat lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tunku Basri Sales. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Dilanjutkan doa. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami agar selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah acara kami ini, semoga bernilai ibadah bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi mulu langit siku pejujung sering kepayong. Maaf mula bumi siku pejejak seluas tapak rahasia. Assalamualaikum rejeni bumi Tuhan rembani sini rima gayo tair mitair ngegaeni kami pitu sentabi syarat mulia gayo.
Bapak Ibu hadirin berbahagia, itulah sebuah penampilan dari Sanggar Sengeda Etnik dengan tari Gul. Tari Gul merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah dataran tinggi Tanah Gayo. Tarian ini memiliki sejarah tersendiri berdasarkan cerita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat Gayo. Dalam bahasa Gayo, Gul berarti membunyikan. Tarian ini adalah media informatif, kekompakan dalam padu padan antara seni sastra, musik suara, gerak, dan memungkinkan untuk dikembangkan atau dikolaborasi sesuai dengan semangat zaman. Dan tari ini mengutarakan kisah antara Sengeda dan Gajah Putih. Baik hadirin tamu undangan yang kami muliakan, acara Gayo Sustainable Investment Dialogue 2021 ini merupakan sebuah forum yang digagas oleh DPM PTSP Aceh sebagai wadah bertukar pendapat tentang isu investasi yang berwawasan pelestarian lingkungan, berdampak sosial, serta kepemerintahan korporasi yang baik atau yang biasa dikenal dengan istilah ESG, Environmental, Social, and Government Investing. Tema yang diangkat dalam pelaksanaan Agasit 2021 adalah Towards Sustainable and Social Impact Investment for Aceh, yang juga menghadirkan narasumber dari Badan Pengelolaan Dana Green Climate Fund, narasumber dari Badan Pengelolaan Dana Green Climate Fund, juga perwakilan dari Bank Indonesia dan perwakilan dari PT Aquo Energy Indonesia yang juga mewakili pihak swasta yang bergerak di bidang energi baru dan terbarukan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kita semua, kepada para peserta tentang konsep investasi berbasis ESG dan prosedur, bagaimana memperoleh pendanaan investasi melalui dana Green Climate Fund maupun dana investasi lainnya. Iya, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami informasikan bahwasanya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tidak bisa berhadir di hari ini dan karena sedang menjalani isolasi atas kepulangan acara Expo Dubai. Namun kendati demikian kita tetap bisa mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang akan disampaikan secara virtual. Kepada Bapak Martunis kami silakan. Masih di mute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Menteri Investasi, Kepala BKPM, yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Morris Nuaimi, Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM. Yang kami hormati Bapak Gubernur Aceh, yang hari ini diwakili oleh Bapak Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Bapak Mawardi. Yang kami hormati Bapak Hendra Budian, Wakil Ketua DPRA Aceh. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Bupati Bedar Meriah, Bapak Bupati Aceh Barat, dan Bapak Bupati Nagan Raya. Yang kami hormati Kepala Bank Indonesia, Pak Akhis Sarwani. Yang kami hormati para narasumber panelis, Pak Arif Hartawan dari BI, Direktur Departemen Internasional BI, Pak Dewa Putri Ekayana dari BKF atau Badan Kebijakan Fiskal, Pak Revi Kunaidi, CEO dari Aquo Energy Indonesia, para unsur Forkopimda Aceh, Rektor Universitas Teguh Umar, para Kepala DPM PTSP Kabupaten Kota, dan juga para Ketua Asosiasi Pelaku Usaha, pimpinan LSM, akademisi, serta semua hadirin yang kami banggakan. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan hadirin yang kami muliakan, izinkan pada kesempatan pertama kami menyampaikan tentang raison d'être ataupun alasan keberadaan dari kegiatan Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue, atau boleh juga disingkat dengan Gayo Dialogue ataupun Agasit 2021. Pertama, pemilihan tema Sustainable Investment merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Aceh untuk mengarus utamakan pembangunan secara berkelanjutan melalui program prioritas Aceh Green. Dalam konteks global dan kekinian,
Investasi hijau menjadi salah satu instrumen untuk dapat memitigasi dan beradaptasi dari sebuah ancaman bersama, yaitu perubahan iklim. Pada COP26 di Glasgow November yang lalu, para pemimpin dunia telah berkomitmen untuk mengalokasikan dana sebesar 100 miliar US dollar untuk pendanaan upaya pengurangan emisi, termasuk melalui investasi. Kondisi alam Aceh yang hampir separuh dari wilayahnya adalah tutupan hutan, membuat pilihan investasi berkelanjutan menjadi semakin relevan. Yang kedua, kata dialog mencerminkan semangat kolaboratif untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, atau dalam jargon Sustainable Development Goals ataupun SDGs sering disebut dengan No One Left Behind. Hal ini tercermin dari peserta yang diundang, mencerminkan sebuah pentahelix, mulai dari pengambil kebijakan, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga media. Yang ketiga, pemilihan lokasi di dataran tinggi Gayo mempunyai alasan tertentu, bahwa Gayo merupakan representasi dari kawasan dengan karakteristik low carbon footprint. Sumber energi kawasan ini didapat dari sumber bersih dan terbarukan, PLTA Pesangan. Sektor ekonomi unggulan Gayo pun bertumpu pada pertanian dan pariwisata alam. Di samping itu, kawasan hutan mendominasi dataran tinggi ini. Dari dataran Gayo mengalir Sungai Pesangan yang menjadi sumber penyejuk dari kegiatan industrialisasi di kawasan pesisir Aceh, yaitu Kek Arun Loksmawe. Ini seakan bermakna setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam Gayo dialog nantinya akan menyebar ke seluruh pelosok Aceh, bahkan regional dan nasional, untuk menjaga ekonomi dan investasi Aceh tetap berkelanjutan. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan hadirin yang kami muliakan, selaras dengan semangat di atas, hadir para pemateri dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan, yaitu Bapak Maurice Noaimi, Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM, Bapak Insinyur Mawardi, Asisten 2 Sekda Aceh sebagai keynote speakers. Selanjutnya, narasumber pada diskusi panel nantinya akan hadir yang merepresentasikan lembaga keuangan atau financial institution dan pelaku usaha investor, yaitu Bapak Dewa Putu Ekayana dari Sekretariat National Designated Agency NDA Green Climate Fund, GCF, Badan Kebijakan Fiskal. Ada Bapak Arif Hartawan, Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia, dan juga Bapak Revi Kunaidi, Direktur PT Aku Energi Indonesia. Saat ini pukul 10. Pada acara hari ini juga dilaksanakan apresiasi investasi kepada pemerintah kabupaten kota yang telah berkontribusi pada perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Aceh. Selain itu, secara paralel juga dilaksanakan pameran proyek dan peluang investasi yang bertempat di luar ruangan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang secara all out telah menyiapkan acara ini, dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan Aceh yang juga berkontribusi dalam penyelenggaraan pelaksanaan Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue. Selanjutnya, kami memohon kepada Bapak Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sedda Aceh, yang mungkin nanti akan didampingi oleh Bupati Aceh Tengah dan Kepala Kantor Bank Indonesia untuk dapat membuka acara Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Martunis yang telah memberikan sambutannya secara virtual. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, kita meningkat ke acara selanjutnya, yakni mendengarkan sambutan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, yang dalam hal ini akan disampaikan secara virtual oleh Bapak Akris Sarwani. Kepada Bapak, kami silakan. Yansyah, Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia Bapak Arif Hartawan, Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM Kementerian Investasi Bapak Maurice Noaimi,
Bupati Aceh Tengah Bapak Sabila Abu Bakar selaku tuan rumah, Kepala DPM PTSP Provinsi Aceh Bapak Martunis. Yang kami hormati narasumber dan moderator pada acara hari ini, seluruh peserta undangan Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue AGSID 2021 yang telah hadir pada acara hari ini, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan kami mengajak Bapak Ibu para hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara AGSID 2021 yang bertemakan Towards Sustainable and Social Impact Investment for Aceh. Salawat dan salam juga kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami hormati, investasi merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberadaannya menjadi modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, utamanya melalui dukungan dalam peningkatan nilai tambah di daerah melalui penguatan faktor-faktor produksi. Secara lebih spesifik, investasi atau penanaman modal membutuhkan iklim usaha yang sehat, kemudahan serta kejelasan prosedur, serta suplai informasi mengenai proyek-proyek yang clean and clear melalui penguatan promosi investasi. Berdasarkan realisasi investasi yang telah dilakukan oleh teman-teman dari DPM PTSP Aceh, sepanjang tahun 2021 hingga triwulan 3 ini telah mencapai 8,45 triliun atau meningkat 19,82 CTC dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yang lalu. Hal ini merupakan sinyal positif perbaikan ekonomi meskipun investasi masih didominasi oleh sektor tertentu yaitu listrik, gas, dan air. Kedepan dibutuhkan proyek-proyek yang memiliki efek multiplier yang lebih tinggi terhadap komoditas-komoditas agro yang menjadi potensi Provinsi Aceh. Dibutuhkan peran-peran seluruh elemen, khususnya rekan-rekan di kabupaten dan kota seluruh Aceh untuk dapat melihat peluang-peluang tersebut. Investasi tentunya akan masuk ke suatu daerah bergantung akan daya tarik daerah tersebut. Secara keseluruhan, hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki potensi-potensi yang sama menariknya. Namun daya tarik investasi menjadi penentu bagi suatu daerah untuk menjadi destinasi investor untuk berlabuh. Berdasarkan data Asia Competitiveness Institute dalam kurun waktu 2015-2018, Provinsi Aceh memiliki tren peningkatan dalam hal competitiveness from subnational economies of Indonesia. Pada tahun 2018, Aceh berada pada posisi 22, meskipun indeksnya masih menunjukkan nilai negatif -0,350. Hal ini ke depan tentunya menjadi rujukan bagi kita di Aceh, indikator kinerja pengembangan investasi di Aceh. Pembentukan daya tarik investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu, dipengaruhi beragam aspek serta dibutuhkan keseriusan serta kerjasama secara holistik, utamanya di lingkungan pemerintah daerah. Faktor ekonomi, politik dan kelembagaan, sosial dan budaya, serta sentimen positif daerah merupakan beberapa faktor kunci pembentukan daya tarik investasi suatu daerah. Keberhasilan kita untuk meningkatkan daya tarik daerah terhadap investasi salah satunya bergantung kepada komitmen dan kemampuan daerah kita dalam merumuskan dan mengimplementasikan serta konsistensi kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha. Bapak Ibu yang berbahagia, pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi melalui SK Gubernur Aceh nomor 570/1052/2021 menjadi tonggak komitmen pemerintah daerah
mewujudkan salah satu prioritas pembangunan Aceh, yaitu mendorong investasi dan pengembangan industri komoditas unggulan. Pada satuan tugas tersebut, Bank Indonesia mengajak seluruh anggota untuk mengesampingkan ego sektoral dan bahu-membahu untuk mewujudkan prioritas tersebut. Kami atas nama Bank Indonesia mengucapkan terima kasih atas kerjasama pemerintah Aceh melalui DPM PTSP dalam Satgas Investasi ini, di mana Bank Indonesia dipercaya sebagai anggota pengarah. Bersama stakeholders terkait lainnya, BI akan berusaha meningkatkan arus investasi di Provinsi Aceh, sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Kolaborasi pelaksanaan AGSID 2021 pada hari ini merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap komitmen pemerintah daerah dalam hal peningkatan realisasi investasi di daerah. Bersama dengan DPM PTSP, kami telah beberapa kali melaksanakan kolaborasi pengembangan investasi dalam bentuk capacity building, baik satuan tugas maupun DPM PTSP dan Bapeda Kabupaten Kota seluruh Aceh sebagai langkah mempersiapkan suplai proyek-proyek yang clean and clear di Provinsi Aceh yang nantinya siap ditawarkan dalam kegiatan-kegiatan promosi investasi. Kegiatan hari ini sangat relevan dengan salah satu dari 6 prioritas dalam presidensi Indonesia pada G20 yang sedang dilaksanakan di Bali pada saat ini. Kami sangat mengharapkan kegiatan hari ini dapat membentuk diskusi yang memiliki outcome berupa rumusan strategi Provinsi Aceh dalam peningkatan peran dan porsi sustainable finance di Provinsi Aceh. Dalam kesempatan ini, kita semua dapat mengidentifikasi hambatan kelembagaan serta struktur pasar terhadap keuangan hijau untuk meningkatkan mobilisasi investasi baik PMA maupun PMDN menuju investasi hijau di Aceh. Selanjutnya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para undangan dan peserta acara ini. Semoga dengan kebersamaan dan sinergi kita semua, prospek ekonomi Aceh akan lebih baik ke depannya, menuju Aceh hebat, insya Allah. Demikian sambutan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Akri Sarwani yang telah memberikan kata-kata sambutan selaku Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Iya, tentunya Bapak Ibu hadirin berbahagia, hari ini rangkaian acara kita setelah seremonial maka akan ada Aceh Investment Award 2021 yang juga akan dibagikan ataupun diberikan pada hari ini. Dan juga kita bisa melihat untuk piagam penghargaannya itu dibuat bahkan langsung dari kayu bahwasanya acara kegiatan kita, investasi kita itu ramah lingkungan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita meningkat pada acara selanjutnya, yakni mendengarkan kata sambutan dari Bupati Aceh Tengah, Bapak Syabela Abu Bakar. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salam ala Rasulullah. Yang kami hormati Menteri Investasi dan Kepala BKPM Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Yang kami hormati Gubernur Aceh, Bapak Nopariansah atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan DPRA, Pak Rebudian. Yang kami hormati Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang kami hormati saudara unsur pimpinan daerah,
Aceh maupun Aceh Tengah. Yang saya hormati Bupati Aceh Barat, yang saya hormati Bupati Banda Meriah, kemudian yang mewakili Bupati Nagara yang saya hormati atau Aceh Jaya, yang kami hormati Bapak Repi Kunaipi dari PT Aku Indonesia, dan Ibu Dian Lestari, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kemenko Republik Indonesia. Juga yang kami hormati Deputi Gubernur Bank Indonesia selaku narasumber. Mungkin ada yang hadir dari perwakilan Konsulat Jenderal Negara Sahabat. Kemudian yang saya hormati para kepala DPMP TSP Kabupaten Kota se-Aceh, para pimpinan perusahaan di Aceh, akademisi, dan pemerhati ekonomi, rekan-rekan pers dan media massa yang kami hormati. Yang saya lihat hadir di sini juga Bapak dari Rektor UTU, Bapak, selamat datang, Pak. Serta hadirin dan hadirat sekalian, serta dialog yang berkesempatan hadir dalam ruangan yang berbahagia ini, maupun yang mengikuti acara ini secara hibrid. Alhamdulillah, pertama-tama kita bacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang baik ini, mewakili masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, kami mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, para peserta dialog yang bisa hadir di tengah-tengah negeri ya, dataran tinggi Gayo ini, yang tertengah di tengah Aceh ini. Kemudian juga tidak lupa kami menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang setinggi-tingginya karena telah dikelola sebagai tempat penyelenggaraan dialog investasi yang bertajuk Aceh Gayo Sustainable Investment Dialog 2021. Yang menurut hemat kami adalah sebuah forum strategis untuk bertukar pendapat tentang isu investasi yang berdasarkan lingkungan, berdampak sosial, serta pemerintahan korporasi yang baik. Bapak-bapak yang kami hormati, beserta Ibu, sesuai dengan topik yang dibahas dalam forum ini, yaitu menuju investasi yang berkelanjutan dan berdampak sosial untuk Aceh. Kami nilai sangat relevan dengan kondisi yang diharapkan dari arah investasi kita ke depan, terutama di Kabupaten Aceh Tengah. Secara khusus di Kabupaten Aceh Tengah, potensi ekonomi yang dapat digarap sebagai peluang investasi sebagian besar masih bertumpu pada potensi yang berbasis pada pemanfaatan kekayaan sumber daya alam. Kekayaan mineral berupa bahan tambang, sumber energi terbarukan, berupa tenaga air dan matahari. Ditambah lagi potensi sektor perkebunan kopi dan hutan pinus, serta keindahan panorama dan keanekaragaman hayati yang menarik untuk dikelola pada sektor pariwisata. Merupakan gambaran kecil dari berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Aceh Tengah ini. Namun di balik itu semua, dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut, diduga rawan berhadapan dengan potensi kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan tata kelola, terutama sekali bila praktik investasi itu dilakukan dengan tidak bertanggung jawab. Sehingga sering sekali rencana-rencana investasi yang telah dan atau akan dilakukan di kabupaten ini harus berhenti berhadapan dengan sejumlah penolakan karena kurangnya sosialisasi dan ketegasan mengenai konsep investasi hijau tersebut.
ada rekomendasi dari kepala daerah secara gratis di Aceh Tengah ini. Apakah dia besar investasinya maupun kecil, kita gratiskan. Sehingga kita bisa berdialog di ruangan ini. Ini karena adanya istilahnya yang ringan, kenapa mesti diberatkan. Mereka mau masuk gratis pada awalnya. Tapi setelah mereka punya uang banyak, ini baru kita minta sedikit-sedikit untuk pemerintah. Ini pola kami di Aceh Tengah. Semua digratiskan. Namun di lingkungan bapak-bapak yang kami hormati. Ya, mungkin besok kami bertemu dengan walhi. Untuk kepala daerah, ya, tidak diberikan peluang sedikit pun untuk mengawasi. Itu terutama hutan. Saya kira saudara saya bupati juga dari semua Aceh ini sama. Apabila tutupan hutan terbuka, disalahkan kepala daerah. Terpotong DAU. Namun kita perlu investasi. Perlu masuk investor asing maupun dalam negeri. Maka kami juga mengharapkan berikanlah peluang sedikit kepada kepala daerah untuk mengawasi daerahnya sendiri di bidang kehutanan. Isu-isu karbon yang selama ini kami dengar tidak ada manfaatnya untuk kami. Mau kita hijaukan. Daerah tengah ini memang harus hijau. Karena pengaruhnya terus ke beberapa daerah yang ada di Aceh lain. Tapi mari kita hijaukan bersama. Ini seolah pencurian dibiarkan di Aceh Tengah ini. Ditebang hutannya. Di hulu danau. Ya kita tidak berdaya. Tidak ada diberikan kewenangan untuk kabupaten ini. Atau kepala daerah seluruhnya. Semua pusat. Semua provinsi. Pasir saja provinsi. Pasir. Ya. Jangankan Mas, Bapak-bapak saya hormati. Pasir saja sudah ke provinsi dan pusat. Tingkat SMA ambil ke provinsi. Sekarang mengeluh masalah kualitas pendidikan. Pada saat kami bertanggung jawab terhadap SMA, kualitas kita bagus. Saya tidak mau membanggakan bupati, enggak. Tapi begitu diberikan ke provinsi atau pusat, menurun kualitas pendidikan. Ya. Ini fakta, Pak. Kemudian juga investor masuk. Karena Aceh Tengah gratis, mari kita ke Gayo berinvestasi. Karena rekomendasinya gratis. Setelah masuk ada gangguan juga dari pusat. Rebut berebut. Ya. Ini sudah masuk, ada yang rebut. Ini saya lihat juga di bidang usaha getah. Kami ingin dari Gayo ini bukan lagi getah yang keluar, tapi terpenting dan gundur hukum. Nah, ini cita-cita kami. Kalau getah, raja kami pun udah dagang getah. Mundur ke kita berapa ratus tahun ke belakang. Ya. Raja Gayo ini jual getah, getah kemenyan, getah pinus, dan lain-lain. Maka kami akan menjual gundur hukum dan terpenting. Diganggu, saya biarkan. Jadi kami di sini ada konsep pembiaran, biarkan tumbuh, biarkan ribut. Setelah ribut, tenang sendiri nanti. Kalau kita campurin, makin ribut. Jalan, cari uang. Silakan memperkaya diri. Kalau sudah berhasil, berikan pajaknya. Nah, untuk sementara di sini, untuk menghadapi pandemi COVID-19, itu kita gratiskan pajak dan izin di sini. Khusus untuk adik-adik kita atau investor dari dalam. Terutama di bidang pariwisata.
Maka di dalam COVID-19 kami bisa meresmikan 3 hotel berbintang di Aceh Tengah ini. Juga setelah ada ini, ada perembesan. Maka konsep kami adalah konsep perembesan. Limpah di atas, merembes ke bawah. Sehingga bisa tumbuh semua di dalam masa pandemi 19. Aktivitas perekonomian tidak mati di sini. Semua tumbuh. Akhirnya juga penularan COVID tertinggi di sini. Karena kita berjalan bersama, yang kita lawan itu, musuh kita kawani. Alhamdulillah sekarang selesai. Seluruh Aceh selesai. Mudah-mudahan COVID juga selesai di Aceh ini. Dengan syarat harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan seperti Jerman, jangan seperti Amerika. Buang masker, buang vaksin. Mereka lupa, lansianya belum divaksin. Anak 6 tahun belum divaksin, dari sini tertular lagi. Dari kita Indonesia, pada saat ini mengejar 70%, baru kita vaksin anak-anak kita. Saya sambung sedikit lagi Pak ya, ada waktu ya? Berapa menit ini? Ya, saya sambil ini kami terus Prokopimda keluar. Ya, bisa ya. Jangan kasih waktu lah sama saya. Karena saya tuan rumah di sini. Saya belum berbicara masalah kopi. Ini baru sambutan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sering sekali rencana-rencana investasi yang telah dan atau akan dilakukan di kabupaten ini, khusus dan umum dan di Aceh, harus berhenti dan berhadapan dengan sejumlah penolakan. Ini kami kurangi, karena kurangnya sosial tadi. Kami ambil contoh tentang investasi tambang di salah satu wilayah kami, yaitu di Kecamatan Linga. Kegiatan pengelolaan tambang emas harus dihentikan karena mendapat penolakan dari sebagian elemen masyarakat yang menganggap pertambangan ini akan merusak lingkungan, sosial budaya dan kelestarian alam. Yang anehnya penambangan liar itu didukung. Itu aneh. Jadi siapa yang bermain kita tidak tahu. Penambangan liar ini apabila didukung, maka kami akan melahirkan anak-anak kami yang cacat nanti. Tidak punya tangan, tidak punya mata. Tetapi kalau penambangan secara profesional sekarang secara fisika. Ambil emasnya, tinggalkan tanahnya. Apabila ini didukung, Aceh Tengah lebih besar dari Freeport. Potensi emasnya, ini hanya sebagian kecil, hanya 116 hektar. Itu pun diributkan. Tetapi kalau kita lihat peta Amerika, itu dari Kecamatan Linga sampai Bintang, emas semua. Paling tidak di atasnya sementara ini emas-emas yang banyak. Itu emas-emas dari Jawa. Banyak di atasnya. Jadi di bawahnya itu potensi emas luar biasa di Aceh Tengah. Satu ketika nanti dari kampung saya, dari kampungnya gubernur diusir semua itu nanti. Relokasi. Karena di bawah itu tambang terbesar di sana. Tambang emas. Jadi ini pelan-pelan kami juga mendekati masyarakat dan anak-anak muda bahwa kita tidak mungkin bertahan sebagai negeri agraris. Juga harus menuju industri pertanian dan industri lainnya. Baru kita maju. Ya. Karena ini pun dari tambang juga ini. Ya Pak Rektor ya, yang Bapak pegang dari tambang juga. Kan bukan dari sayur mayur. Jangan dilalaikan kami wilayah tengah ini dengan sayur mayur. Jangan dilalaikan dengan yang tanaman kopinya. Nah, kami tidak mau lalai. Kami bangkit terus. Apa yang bisa kami? Kami panggil investor kemari. Kami panggil. Ini yang tolong dibantu. Bukan hanya tempat dialog di sini, Pak. Setelah pertemuan ini selesai Aceh Tengah, hilang, tidak terpikirkan lagi. Karena Aceh, yang namanya Aceh wilayah tengah ini terus dipinggirkan. Kami mohon betul-betul ditengahkanlah. Itu ke semua elemen dan unsur saya mohon bantuan ini.
Sudah lama betul tertinggal tengah ini. Saudara-saudara, pada saat ini di Aceh Tengah sedang berjalan proyek pembangunan PLT Pasang 1 dan 2 dengan nilai investasi lebih dari 5 triliun rupiah dan merupakan investasi PT PLN Persero, pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya air Sungai Pesangan. Berhulu dari Danau Tawar tersebut diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2023. Katanya 2022, 2021. Saya tidak tahu di mana permainan semua ini. Kalau serius, 2020 sudah selesai. Kami yakin bila pembangkit PLT ini beroperasi, nanti akan mendukung masuknya banyak investasi ke daerah ini. Seperti proyek pabrik gula putih, ini juga bergantung kepada tenaga listrik. Belum lagi adanya beberapa perusahaan dalam negeri dan luar negeri yang tertarik yang berperinvestasi di sektor pembangkit listrik tenaga surya. Yang dia minta danau, saya tolak, masih ada darat. Akhirnya ada saran dari dari Iskandar Muda, Pak Surya Dharma, tidak terganggu yang di bawah itu. Kasihkan saja, rupanya dia ketua internasional Pak Surya Dharma. Jadi beliau sarankan diterima saja. Tapi asing saya tolak, Wika yang saya terima di sini. Karena itu bangsa sendiri. Karena juga sama hasilnya. Dan komponennya dibuat di sini sehingga bisa menyerap tenaga kerja untuk anak-anak di Aceh Tengah ini. Kalau Korea, China dan Taiwan diambil dari negerinya. Jadi Wika yang kita terima di sini nanti yang bisa berinvest di Danau Lok Tawar. Saya kira saya akhiri saja Pak, masih banyak ini. Ya. Saya hanya sekali lagi terima kasih setinggi-tingginya. Cara orang Gayo menyampaikan terima kasih ke umum adalah dengan begini. Tidak dengan begini. Tapi kami begini. Terima kasih yang sudah Bapak berikan. Dan saya akan memberikan nanti apa yang saya berikan ke Bapak ini. Begini. Bukan begini. Itu Hindu, Pak. Kemudian saya jelaskan sedikit ya. Sedikit saja. Itu tari tadi kurang, saya tanggung betul penjelasan dari. Ya. Kok stop di sana? Ini gajah putih yang putih tadi. Ketika dibawa ke Kutaraja oleh Sengeda, saudaranya itu, dia ngambek ditimbang gajah. Tidak mau bangkit, maka dirayu dengan tarian dan bunyi-bunyian. Dirayu tadi, dia bangkit, bawa ke Kutaraja. Ini sebagai maskot kerajaan Aceh Darussalam. Sehingga sampai saat ini menjadi lambang Kodam Iskandar Muda. Itu gajah putih. Yang biasanya tarian ini menyambut tamu-tamu yang terhormat, tamu agung. Ini, seperti ini semuanya. Apalagi di pendopo Pak lebih lagi. Tariannya pun agak lama. Dan tarian ini pantang dahulunya ditarikan lebih dari satu orang. Harus satu, gajahnya yang nari. Tapi sekarang sudah ada yang namanya kreasi baru. Kami coba 50 nari tari gual berhasil sehingga protes dari luar negeri. Itu tari gual bukan punya kakekmu katanya. Punya kakek kita saya bilang. Berhenti deh. Jadi bukan kakek saya milik itu, kakek kita bersama. Jadi saya kira demikian. Saya Ari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Aceh Tengah, Bapak Sabil Abu Bakar yang telah memberikan sambutannya. Baik hadirin tamu undangan yang telah hadir secara langsung dan virtual live streaming yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan Gubernur Aceh. Dalam hal ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh,
kepada Bapak Insinyur Mawardi, kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pertama-tama pada kesempatan ini saya menyampaikan salam Bapak Gubernur, sekaligus beliau mohon maaf kepada kita semua berhubung banyak agenda-agenda yang harus beliau selesaikan sehingga tidak dapat hadir pada acara dialog investasi hari ini. Beliau menugaskan saya untuk membacakan sambutan tertulis beliau untuk mengisi acara kita hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan sambutan Gubernur Aceh pada acara Aceh Gayo Sustainable Investment Dialog 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Menteri Investasi, Kepala BKPM, atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Perencanaan Infrastruktur Kedeputian Perencanaan Penanaman Modal. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Bapak Indra Budian. Yang kami hormati para bupati yang berhadir. Yang kami hormati para ketua asosiasi pelaku usaha, pengelola kawasan ekonomi Aceh, pimpinan perbankan, pimpinan LSM dan akademisi. Yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, dan para Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Kota. Seluruh peserta dan hadirin yang berbahagia yang saya muliakan. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini baik secara offline maupun online guna menghadiri acara Aceh Gayo Sustainable Investment Dialog 2021 di Kota Takengon ini. Selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan yang mengajarkan kita pentingnya ibadah, toleransi dan kerja keras agar hidup selamat dunia dan akhirat. Bapak Menteri serta hadirin yang kami muliakan, kehadiran investasi sangat kita butuhkan guna mendukung perbaikan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi ini tidak hanya sekedar mendatangkan pemodal agar membuka lapangan kerja di dalam negeri kita, tetapi juga berkaitan dengan transfer teknologi, peningkatan ilmu pengetahuan, serta upaya membawa ekonomi Indonesia mampu bersaing dalam ekosistem perdagangan dunia. Tanpa investasi, ekonomi kita pasti terpuruk, sebab negara kita tidak mungkin mampu menanggung seluruh beban aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, langkah-langkah untuk mengajak masuknya investor ke negeri ini harus terus kita perkuat. Perlindungan terhadap mereka harus pula kita tingkatkan agar negeri ini berkembang menjadi salah satu tujuan investasi favorit di tingkat dunia. Namun, meski kita sangat membutuhkan kehadiran investor, tetap saja ada aturan investasi yang harus dipatuhi di negeri ini. Bagaimanapun juga, ladang usaha yang berkembang mesti sejalan dengan kearifan lokal.
tata hukum yang berlaku, serta punya komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Jangan sampai ada pembangunan yang mengabaikan pelestarian lingkungan. Dengan kata lain, setiap aktivitas investasi harus sejalan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Terlebih lagi di Aceh ini, di mana kawasan hijau yang ada di daerah kita menjadi salah satu andalan Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Karena itu, Aceh selayaknya menjadi role model investasi yang berwawasan lingkungan, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah sejalan dengan perbaikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta pelayanan publik. Hadirin yang kami muliakan, dalam 2 tahun belakangan ini, kita akui investasi dan dunia kerja mengalami gangguan karena ancaman COVID-19 yang merebak secara global. Bahkan sepanjang tahun lalu, ekonomi Indonesia turun hingga minus 2,07%, sedangkan ekonomi Aceh sedikit lebih baik, turun hingga minus 0,37%. Namun pada tahun ini, tanda kebangkitan ekonomi di daerah kita mulai terlihat lebih bagus. Data statistik menyebutkan sampai dengan triwulan ketiga 2021, pertumbuhan ekonomi Aceh berada di angka 2,82%. Lebih baik dari pertumbuhan di periode yang sama tahun lalu yang tumbuh negatif di angka 0,10%. Tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan. Hingga Maret 2021, kemiskinan di Aceh berada di angka 15,3%, lebih baik dibandingkan dengan September 2020 yang mencapai 15,3%. Perkembangan ini kita harapkan menjadi tanda adanya perbaikan sektor investasi dan kinerja dunia usaha mulai tahun depan. Oleh karena itu, merupakan langkah tepat kalau kita kembali menata sistem investasi di Aceh agar lebih baik dan tetap memberi perhatian terhadap isu lingkungan. Aceh Gayo Sustainable Investment Dialog ini merupakan forum bagi kita untuk memperkuat kembali gairah berinvestasi di Aceh. Forum ini juga menjadi wahana untuk menyamakan persepsi terhadap isu-isu environment, sosial dan governance agar berbagai hambatan investasi dapat kita atasi bersama. Itu sebabnya forum ini tidak hanya menghadirkan tokoh dunia kalangan usaha saja, tapi juga mengundang sejumlah akademisi, politisi, tokoh masyarakat, serta organisasi pecinta lingkungan. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Aceh kepada dunia usaha, di forum ini juga akan diselenggarakan Aceh Investment Award 2021, sebuah acara khusus untuk memberikan penghargaan kepada instansi di tingkat kabupaten kota yang terbaik di bidang perizinan, peningkatan indeks daya saing daerah, dan penyusunan materi proyek investasi yang ready to offer. Penghargaan juga diberikan kepada sektor swasta yang secara konsisten menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah. Salah satunya melalui laporan kegiatan penanaman modal pada setiap kuartal tahun. Semua rangkaian kegiatan ini kita harapkan bisa memotivasi semua pihak, baik itu lembaga daerah maupun dunia usaha, untuk saling meningkatkan kinerja dalam pelayanan dan produksi. Pada akhirnya, perbaikan itu kita harapkan dapat mendorong peningkatan iklim investasi di Aceh, sehingga konsep investasi berbasis environment, social impact, good governance berjalan dengan baik di daerah kita. Sebagai pimpinan pemerintah Aceh, kami tentu menyambut baik terselenggaranya dialog ini. Untuk itu, terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia yang telah mendukung acara ini. Juga terima kasih kepada DPMPTSP Aceh serta Bank Indonesia Perwakilan Aceh yang telah berkolaborasi memfasilitasi acara ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bisa menjadi batu loncatan yang indah bagi penguatan semangat investasi di daerah kita. Demikian sambutan dan harapan dari kami, semoga berkenan dan dapat menjadi pemantik bagi suksesnya pertemuan ini.
Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Izur Haji Nova Iriansyah MT. Kami mohon untuk Bapak Mawari tetap berada di tempat dan selanjutnya kami mengundang Bupati Aceh Tengah dan juga perwakilan Bank Indonesia untuk membuka acara seremonial dengan pemukulan canang dan gong. Iya, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita saksikan bersama akan dilaksanakan opening ceremony Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue 2021. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Iya, Bapak Ibu hadirin berbahagia, telah dibuka secara opening ceremony Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue 2021. Dan juga kami turut mengundang untuk mengikuti foto bersama. Silakan undang. Kami turut mengundang Bapak Bupati Benar Meriah untuk dapat mengambil tempat di atas panggung, Bapak. Dipersilahkan kepada Bupati Aceh Barat. Boleh didampingi dari Kepala Bidang Promosi DPM PTSP Aceh, Bapak Junaidi. Dilanjutkan dengan Bapak Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Bapak Rahmadani untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Ya baik, kami persilahkan kepada insan pers dan juga kepada tim dokumentasi untuk mengabadikan momen luar biasa ini. Iya, sekali lagi. Oke, baik, sekali lagi Pak, katanya izin. Oke, baik. Dalam hitungan 3 semuanya menyebutkan Gayo maju ya. Baik, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Gayo maju. Ya, beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Bapak yang telah membuka acara ataupun juga telah ikut foto bersama di acara kita opening ceremony Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue 2021. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin berbahagia, selesai rangkaian acara seremonial kita, selanjutnya kita memasuki acara Aceh Investment Award 2021. Ya, ada penghargaan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Kota Aceh 2021. Dan juga ada penghargaan Reformasi Perizinan 2021. Dan yang terakhir ada Aceh Investment Award PMDM Terbaik 2021. Dan ditutup dengan Aceh Investment Award Penanaman Modal Asing Terbaik 2021. Aceh Investment Award 2021 merupakan salah satu penghargaan yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Kabupaten Kota di tingkat kabupaten atas pencapaian di bidang reformasi perizinan, peningkatan indeks daya saing daerah, dan penyusunan materi proyek investasi yang ready to offer atau sering disingkat dengan IPRO. Penghargaan turut diberikan kepada sektor swasta yang juga telah berkontribusi terhadap perubahan iklim investasi di Aceh. Iya, Bapak Ibu hadirin berbahagia, untuk kategori pertama, penghargaan rencana IPRO terbaik 2021. Selamat kami ucapkan untuk juara terbaik ketiga, diberikan kepada Kabupaten Pidie Jaya. Dan juga dilanjutkan
Adapun juara terbaik kedua diraih oleh PT Pembangunan Aceh. Dan yang menjadi juara terbaik pertama, selamat kami ucapkan kepada Kabupaten Aceh Tengah. Dipersilahkan untuk Kabupaten Pidijaya, PT Pembangunan Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah, atau yang mewakili ya bisa untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Iya, Bapak Ibu berbahagia kembali. Bapak Bupati Aceh Tengah, Pak Sabela, dipersilakan Bapak. Kami mohon untuk kesediaan dapat menerima penghargaan. Turut mengundang dari PT Pembangunan Aceh sebagai juara terbaik kedua atau yang diwakili, boleh Bapak dipersilahkan. Baik, kita masih menunggu dari PT Pembangunan Aceh diwakili oleh Pak Ramadhani dalam hal ini. Turut mengundang perwakilan Bank Indonesia untuk menyerahkan plakat penghargaan kepada Rencana Investment Project Ready to Offer terbaik tahun 2021 didampingi dengan Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Bapak Junaidi. Dipersilahkan. Ya baik Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kami menjelaskan bahwa saja piagam penghargaan berupa sebuah plakat yang dibuat dari kayu, dan ini merupakan acara kita dan juga yang dilaksanakan dengan ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia, dan tujuan ini adalah membuat alam kita terus terjaga. Baik, ini dia penghargaan Rencana Investment Project Ready to Offer terbaik tahun 2021. Dipersilakan Pak Junaidi dan perwakilan dari Bank Indonesia untuk dapat berfoto bersama. Mohon izin Bapak Ramadhani, piagam penghargaannya diperlihatkan Bapak. Terima kasih. Kami silahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk kategori kedua, penghargaan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Kota se-Aceh tahun 2021. Untuk juara terbaik ketiga, selamat kepada Kabupaten Aceh Utara. Adapun juara terbaik kedua, kami ucapkan selamat kepada Kabupaten Aceh Besar. Dan juara terbaik pertama, selamat kami ucapkan kepada Kota Banda Aceh. Baik Bapak Ibu tamu undangan, dipersilakan untuk dapat mewakili. Ya, kami mohon perwakilan dari Kabupaten Aceh Utara, perwakilan dari Kabupaten Aceh Besar dan juga perwakilan dari Kota Banda Aceh untuk hadir ke atas panggung menerima piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Dipersilakan Bapak Sekda Aceh Besar untuk dapat menerima penghargaan. Dan perwakilan dari Banda Aceh turut mengundang Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh untuk dapat memberikan plakat penghargaan kepada Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Kota se-Aceh tahun 2021. Turut didampingi oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Bapak Ramadhani, untuk dapat mendampingi. Dipersilahkan. Iya, Bapak Ibu yang berbahagia, sedang kita saksikan pemberian piagam penghargaan untuk kategori Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Kota se-Aceh tahun 2021. Ini merupakan sebuah hal sangat luar biasa bahwasanya kita telah bekerja sejauh ini
Dan tentunya seperti harapan yang disampaikan oleh Bupati Aceh Tengah Bapak Sabela Abu Bakar bahwasanya investasi dan harus terus berkembang dan juga investor harus terus hadir di bumi Aceh ini. Ya, kami persilakan Bapak untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Kepada insan pers, tim multimedia ataupun tim dokumentasi kami silakan. Baik. Ini dia indeks daya saing investasi Kabupaten Kota se-Aceh tahun 2021. Bapak Insinyur Mawardi dipersilakan untuk dapat berada di tempat Bapak karena masih ada beberapa kategori lagi yang akan juga didampingi oleh Bapak untuk penyerahannya. Kita lanjut ke kategori ketiga yaitu penghargaan reformasi perizinan tahun 2021. Adapun juara terbaik ketiga diraih oleh Kabupaten Aceh Barat. Iya, dan selanjutnya juara terbaik kedua. Selamat kepada Kabupaten Benar Meriah. Dan adapun juara terbaik pertama, kami ucapkan selamat kepada Kabupaten Kota Subulus Salam. Ya, kami persilakan untuk perwakilan daripada Kabupaten Aceh Barat, Benar Meriah dan juga Kota Subulus Salam untuk hadir ke atas panggung. Kita terima piagam penghargaan yang akan diberikan. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kita turut mendampingi Kepala Bidang Pengaduan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Aceh, Bapak SAG, mendampingi Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh untuk menyerahkan penghargaan reformasi perizinan tahun 2021. Sedikit informasi, penghargaan ini diberikan kepada kabupaten kota yang paling cepat merespon perubahan atau reformasi regulasi perizinan, berusaha sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik Bapak Ibu yang terhormat, inilah juara terbaik ketiga diraih oleh Kabupaten Aceh Barat, juara terbaik kedua diraih oleh Kabupaten Benar Meriah, dan juara terbaik pertama diraih oleh Kota Subulus Salam. Ya, dan juga kami mohon untuk Bapak Mawardi tetap berada di tempat. Kita akan foto bersama dan juga akan ada sebuah penghargaan. Nantinya untuk satu kategori terakhir, kepada insan pers, tim multimedia ataupun tim dokumentasi kami silakan. Kalau mau gaya bebas masih bisa ya Pak ya, dipersilahkan Pak. Kita hitung mundur, 1, 2, 3, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon kesediaan Bapak Asisten tetap di tempat Bapak karena kita akan melanjutkan membacakan penghargaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terbaik tahun 2021. Selamat kami ucapkan kepada PT Pupuk Iskandar Muda sebagai PMDN kategori penanaman modal dalam negeri. Dipersilahkan. Dan selanjutnya juara terbaik kategori PMA diberikan kepada Century Abadi Perkasa. Silakan. Mohon kesediaan Bapak Asisten dan juga Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Aceh untuk dapat mendampingi untuk kategori penanaman modal dalam negeri. Diwakili dengan PT Pupuk Iskandar Muda dan kategori penanaman modal asing Century Abadi Perkasa atau bisa yang mewakili, dipersilahkan.
Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang beroperasi di Aceh yang secara rutin dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Selamat kita ucapkan kepada PT Pupuk Iskandar Muda sebagai penanaman modal dalam negeri terbaik tahun 2021 dan selamat pula kita sampaikan kepada penanaman modal asing Senturi Abadi Perkasa sebagai kategori penanaman modal asing tahun 2021. Ya baik, terima kasih kami ucapkan. Kami mohon untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Tim Multimedia Insan Pers kami silakan. Boleh gaya bebas Bapak? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan dari para pemenang dan juga Bapak Mawardi dan juga yang menyerahkan. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu berbahagia, selesai acara Aceh Investment Award 2021 di hari ini. Dan tentunya kita masih dalam rangkaian acara, nantinya akan ada dialog ya yang akan dipimpin oleh moderator dan juga narasumber kita. Namun sebelum itu terjadi, kita saksikan bersama video selayang pandang website investaceh.id. Investaceh.id adalah satu portal web yang berisi tentang potensi investasi yang dimiliki di Aceh, serta mengetahui informasi penting lainnya seputar investasi. Data dan informasi dalam portal investaceh.id diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan pelaku usaha untuk menghitung kemampuan finansial, modal kerja, investasi, dan keuntungan yang diharapkan. Bapak Ibu berbahagia, silakan kunjungi investaceh.id. Hadirin tamu undangan yang berada langsung di sini maupun secara virtual yang berbahagia, adapun sesi selanjutnya yakni keynote speaker sessions yang mengangkat topik environmental, social and corporate governance yang akan dipimpin langsung oleh moderator yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Bapak Zulkifli Hamid. Ada baiknya kita kenalan dulu sebelum memanggil beliau. Bapak Zulkifli Hamid Paloh ini saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Administrator KEK Arun Lok Semawe. Beliau juga pernah menerima Award Talent for Governance dari Den Haag Academy for Local Government di Nederland di tahun 2010 dan juga beliau penerima Annual Conference Asia Competitiveness Institute, Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore di tahun 2019. Kepada Bapak Zulkifli, kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Izin Bapak Asisten, Bapak Bupati, Bapak Ibu, para pelaku usaha dan seluruh tamu undangan kami. Baik, di sesi yang pertama ini ada keynote speech
yang akan disampaikan oleh Bapak Morris Nuaimi. Bapak Morris, izin apakah sudah bergabung dengan kita di virtual Zoom? Halo, Assalamualaikum, apa kabar Pak Morris? Baik Pak, waalaikumsalam. Baik, Pak Bapak Ibu sekalian. Ya Pak Morris, izinkan saya akan memperkenalkan biodata beliau yang saat ini mewakili Bapak Menteri, Bapak Bahlil untuk menyampaikan keynote speech kepada kita dengan waktu yang mungkin yang relatif sudah cukup pendek. Saya akan perkenalkan Bapak Morris adalah saat ini menjabat sebagai Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM. Beliau menamatkan sarjana UGM 1992-1999, menamatkan S2 UGM Magister Teknik Perencanaan Kota dan Daerah, dan juga S2 Urban Management and Development, Erasmus University of Rotterdam, dan Lund University. Jadi Pak Morris ini sangat banyak pengalamannya, dan kepada beliau nanti kita akan berharap bagaimana terkait dengan perspektif ESG, karena ESG ini adalah pendekatan terkini terkait dengan investasi. Bagaimana hari ini kita melihat bahwa isu-isu investasi berdampak pada isu keberlanjutan lingkungan, kemudian terkait dengan bagaimana kesenjangan yang semakin melebar adanya investasi, dan saya yakin dengan Pak Morris kita akan melihat bagaimana perspektif kebijakan terkini dari pemerintah pusat dan strategi-strategi yang akan dibangun terkait dengan bagaimana pendekatan ESG ini bukan hanya menguntungkan si perusahaan yang akan mendapatkan return on investment yang semakin tinggi, tetapi juga investasi akan mendapat dukungan dari para stakeholder masyarakat dengan investasi hijau dan inklusif. Baik Pak Morris, waktu dan kesempatan kepada Bapak kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Zulkifli Hamid. Ya, moderatornya luar biasa juga. Ya mungkin mohon izin ya mewakili Pak Menteri dan juga Pak Deputi kami yang kebetulan banyak agenda yang tidak dapat ditinggalkan, kami mewakili beliau. Salam hangat, salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Ya mungkin yang kami hormati Pak Gubernur yang diwakili asisten, ada pimpinan DPR Aceh, DPR Kabupaten Kota, tuan rumah di Aceh Tengah tadi luar biasa, Pak Sabila Abu Bakar, salam hormat kami. Dan juga ada mungkin Bupati yang hadir, Benar Meriah, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Forkompida Provinsi, Kabupaten Kota, Kepala Dinas Penanaman Modal yang luar biasa, Pak Martunis, dan juga Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kota seprovinsi Aceh, para narasumber nanti Pak Ahris, Pak Arif Hartawan, dan juga dari Badan Kebijakan Fiskal, pimpinan OPD ya Provinsi Aceh juga, Kabupaten Kota Provinsi Aceh, dan yang paling penting calon investor, misalkan perwakilan perusahaan, asosiasi pengusaha, Kadin, HIPMI, organisasi masyarakat, hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam untuk Nabi besar Muhammad SAW. Puji syukur kita dalam keadaan sehat, bisa bertemu, baik offline dan kami sendiri online. Sebenarnya kemarin undangan dari Pak Kepala Dinas, ya saya sangat senang sekali kalau bisa ke Gayo, Pak. Wah kesempatan ini. Tapi kayaknya tidak bisa, ya karena banyak agenda juga. Ya sebenarnya ya bagi saya jauh relatif ya, kata orang jauh 300 kilo dari Banda Aceh, tapi kadang-kadang kita harus juga melihat suasana kebatinan rumahnya Pak Bupati, termasuk potensi-potensi di Aceh Tengah, Gayo pada khususnya yang menjadi tema pada acara Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue, ya, dengan tema Toward Sustainable and Social Impact Investment Aceh. Sekali lagi apresiasi tadi teman-teman Aceh, khususnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik provinsi ataupun kabupaten kota tadi sudah yang menang, tadi termasuk Badan Usaha juga dalam konteks iPro Award.
Indeks Daya Saing Daerah Investment Award untuk beberapa stakeholder. Teman saya ada yang bisa share screen nggak? Ayah bisa nggak? Mungkin saya melengkapi aja. Kalau saya baca slide juga agak lama. Nanti ada beberapa moderator yang kayaknya beberapa narasumber yang saya kira pasti menarik ya dalam konteks ESG ini. Ini kan sebenarnya bukan ya mungkin dalam konteks global istilah ini baru ya, tapi sebenarnya bagaimana tadi misalkan temanya tuh sustainable investment gitu ya. Kenapa kita butuh sustainable investment? Karena kita butuh tidak hanya investasi, tapi ada prasyaratnya, sustainable investment ya. Termasuk kenapa kita butuh yang sustainable investment, karena kita tidak cukup hanya ekonomi aja, tapi juga sustainable economy. Kenapa juga kita dalam konteks yang lebih panjang lagi, kita butuh sustainable livelihood untuk kita sendiri, untuk saudara kita, untuk dalam konteks Provinsi Aceh, kabupaten kota di Provinsi Aceh yang ya kita butuh livelihood untuk penduduk Aceh yang sustainable. Livelihood ini hanya bisa ditopang oleh ekonomi yang sustainable, gitu ya. Dan saya katakan lagi ekonomi itu kan pertumbuhan ekonomi. Kan ya hanya sebelum mungkin di masa pandemi bisa didorong oleh APBN, oleh APBD. Tapi mau tidak mau apalagi setelah pandemi kita harus didorong oleh non pemerintah. Baik itu dalam negeri kita maupun luar negeri. Dan dalam negeri pun masih cukup banyak gitu ya. Tidak hanya seolah-olah kita karpet merah untuk luar negeri. Ya kita dorong dalam negeri, termasuk juga jangan kita nafikan UMKM itu juga termasuk investor meskipun itu skala kecil ya. Kita ya arahan termasuk dalam konteks mendorong UMKM ya, karena meskipun kecil tapi banyak, tapi itu sangat potensial untuk mendorong investasi daripada usaha kecil. Jadi dalam konteks ini apresiasi sekali temanya, karena sebenarnya environment, sosial atau government itu lebih sebagai konteks labeling, tapi kan substansinya sama bagi atau dalam bahasa kita lingkungan hidup kita berkelanjutan, kehidupan sosial kita terjaga, dan tata kelola governance ya, tata kelola itu lebih transparan, akuntabel, dan aturan yang jelas ini. Ini akan konteks-konteks sebenarnya instrumen ESG ini tadi menjadi prasyarat untuk menuju ke tercapainya investment. Untuk lagi ke depan lagi tujuan yang lebih ya sustainable livelihood. Jadi isu ini walaupun secara mungkin labelnya baru, tapi secara substantif sebenarnya sudah kita lakukan dan kita dorong terus-menerus untuk tadi menjaga lingkungan, ramah lingkungan, menjaga sosial dan tata kelola yang lebih baik. Gitu. Ini seringkali mungkin cara sederhana kenapa kita butuh pertumbuhan ekonomi. Kita butuh pertumbuhan ekonomi karena kita butuh lapangan kerja baru bagi angkatan kerja baru, gitu ya. Jadi angkatan kerja baru itu hanya bisa tercipta ketika ada lapangan kerja baru, dan lapangan kerja baru itu tercipta ketika ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya APBD, nah sekarang konteks investment, konteks penanaman modal baik lokal maupun dari luar. Ini konteks-konteks kriteria environment, sosial atau government, mungkin bahasa-bahasa yang lebih detailnya. Ada konteks lain sebenarnya yang ini dalam konteks investasi. Ini kan sebenarnya bukan hanya menarik investasi, tapi ya
ada yang harus kita lakukan secara simultan. Bagaimana kita bisa memetakan potensi ya masing-masing daerah, ya bisa pusat, bisa dalam konteks nasional, bisa dalam konteks provinsi, bisa dalam konteks kabupaten kota. Bagaimana sih ekonominya yang akan mendorong yang istilahnya akan menarik atau bisa menawarkan untuk kepada para calon investor. Ada konteks potensi dan juga seringkali kita lupa. Kita tuh seringkali produksinya lebih ke supply driven. Kita menghasilkan barang dulu, menghasilkan jasa dulu. Tapi kita harus memulai simultan juga harus memetakan demand-nya di mana. Permintaan barangnya ada di mana gitu. Jadi potensi-potensi ekonomi yang ada di Aceh bisa jadi demand-nya tidak cukup di Aceh sendiri, bisa jadi untuk luar kabupaten, luar provinsi Aceh atau bisa jadi luar Indonesia. Ini juga harus dipetakan ya, termasuk tadi konteks yang sudah Pak Bupati juga, Pak Martunis juga, hutan. Ya ini kan Gayo, dataran tinggi Gayo, bagaimana menjaga itu tapi tetap bisa menggerakkan ekonomi, bagaimana bisa menarik investasi tanpa tadi merusak lingkungan. Ini bagi kami di Kementerian Investasi BKPM ya, mungkin dalam konteks secara umum nasional kita kan mempercoba hilirisasi sumber daya alam, bisa mineral dan bisa sumber daya alam non mineral. Ini juga perlu dipikirkan, tidak mudah tentunya potensinya harus bisa dipetakan dengan baik. Ada persoalan-persoalan transformasi geografis gitu, demografis ya yang ini. Terutama mohon maaf nih, saya itu ya dari kampung juga di Jawa Tengah. Jadi ketika potensi ekonomi lokal itu mandek atau tidak berkelanjutan, bukan karena usahanya tutup orang ya, tapi karena usahanya tidak dilanjutkan. Tutup bukan dalam artian bangkrut ya, tapi tutup lebih dalam artian karena anak-anaknya tidak ada yang melanjutkan. Nah seringkali ini transformasi demografis, transformasi pendidikan gitu ya. Orang tua saya petani, ketika anak-anaknya, saya dan adik saya berhasil sekolah, ya saya ke Jakarta, adik saya ke Jakarta, itu kan potensi orang tua saya siapa yang melanjutkan setelah ayah saya tidak ada gitu ya. Itu baru di sektor pertanian gitu ya, belum di sektor istilahnya pengolahan ya, industri-industri rumahan gitu ya. Banyak industri rumahan tadi tutup, tidak berlanjut karena anak-anaknya tidak ada yang melanjutkan. Ini tantangan kita, ini sebagaimana ya ini terjadi hampir di semua daerah ya. Bagaimana potensi-potensi sumber daya manusianya, walaupun tidak semua, harus ada yang tinggal di daerahnya masing-masing untuk menjaga potensi ekonominya. Tadi mungkin seorang usaha lokal di ya, misalkan seorang usahawan kopi di mana, Gayo gitu ya, ketika dia anak-anaknya berhasil secara sekolah, banyak yang hampir bisa jadi semuanya jadi orang kantoran, sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya ada yang menjaga, meneruskan orang tuanya dalam bidang ekonomi tadi, bisa di sektor agraris atau di sektor pengolahan, itu tantangan kita lah. Jadi saya nggak tahu nih bagaimana kalau di daerah itu menjaga orang-orang pintarnya, orang-orang mudanya agar tetap bisa tinggal di daerahnya masing-masing. Karena kita bicara keberlanjutan sustainability itu tidak bicara 10 tahun, 20 tahun, bicara 30 tahun ke depan. Bagaimana Gayo, bagaimana Aceh Tengah 30 tahun ke depan itu hanya anak-anak muda yang bisa memikir. Kita mungkin sudah nggak nyampe ke sana. Bagaimana Gayo 30 tahun mendatang, potensinya gimana? Ini kalau
petani-petaninya cuma ketika petani mudanya tadi anak-anak petaninya bersekolah dan tidak ada yang melanjutkan usaha petani orang tuanya, ya mau nggak mau ya akan tidak optimal usaha-usaha misalkan tadi petani kopi di Gayo. Itu tantangan paling tidak tantangan demografis yang hampir laku di semua daerah. Ya perlu dipikirkan tadi orang-orang pintarnya bolehlah dia berkuliah di misalnya orang Gayo kuliah di Banda Aceh, tapi harus ada yang pulang dan harus ada yang tinggal di Gayo. Karena kalau memikirkan dari luar Gayo agak susah. Dengan saya daerah kampung saya tuh di Brebes gitu ya. Ya kalau saya mikirkan dari Jakarta juga agak ya sebenarnya saya jauh udah mulai kenapa Pak ya kenapa saya harus ini tadi karena konteks sosial kayaknya transformasi sosial kita orang berpendidikan harus ya jadi orang kantoran, seringkali harus meninggalkan kampung, tapi harus naik tadi. Kita mulai berpikir kembali, anak-anak mudanya tidak semua harus ada yang tinggal di daerahnya masing-masing untuk menjaga kan potensi ekonomi, keberlanjutan ekonomi. Itu mungkin Pak Moderator, mungkin ini tambahan dari slide-slide yang sudah disiapkan, semoga bisa menginspirasi bagaimana anak-anak muda di Aceh, bagaimana anak muda di Gayo, ada yang tetap tinggal di Gayo untuk menjaga potensi kesinambungan perekonomian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus sekali lagi buat Pak Morris Nuaimi dari BKPM. Izin Pak Morris, kita masih ada sedikit waktu. Kami akan membuka ruang diskusi kepada dua penanya, satu dari virtual Zoom dan satu yang hadir langsung pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sangat menarik disampaikan oleh Pak Morris, bagaimana strategi pembangunan ekonomi lokal ternyata sangat dipengaruhi oleh bagaimana sumber daya di lokal juga mau tinggal di tempat dan juga bisa berkontribusi bukan hanya untuk lokal dan juga untuk pengembangan untuk joint kolaborasi yang lebih besar untuk tingkat regional dan internasional. Baik, kami undang melalui virtual, ada yang ingin barangkali merespon dan juga memberikan pertanyaan ataupun komen, kami silakan. Mohon memperkenalkan nama dan dari mana. Halo, apakah ada yang dari virtual? Kami persilakan. Baik, sepertinya belum ada dan kami masih menunggu, dan dari Bapak Ibu yang hadir di sini banyak sekali pelaku usaha dan juga Bapak Ibu dari instansi baik dari Bapeda maupun juga dan terutama dari DPM PTSP Kabupaten Kota. Tadi Pak Morris menyampaikan bagaimana strategi keberlanjutan lingkungan ternyata juga sangat dipengaruhi bagaimana strategi penguatan sumber daya manusia lokalnya. Kami persilakan Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik. Ya, baik. Kami persilakan, mohon menyebutkan nama dan juga dari instansi mana Pak, supaya Pak Morris juga lebih akrab dengan kita. Pak Morris, saya rasa sudah berapa kali ya kita ketemu di virtual Aceh dan juga langsung ke Banda Aceh, Pak Morris. Ini yang keberapa ya Pak Morris? Wah, kalau ke Banda Aceh saya nggak tahu. Sebenarnya pengen sekali saya ke Danau Laut Tawar gitu ya. Tapi ya. Iya Pak, luar biasa indahnya. Baik, kami silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Iskandar Syah. Saya direktur dari PT Inggaco Energy. Kami sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan PLTA Pesangan 4 di Kabupaten Aceh Tengah dan Benu Meriah. Sebenarnya saya mungkin sudah 2 kali dengan Bapak ini ketemu, dengan Pak Morris juga. Jadi sebenarnya saya bukan mau bertanya, tapi mau melakukan permohonan Pak. Ini melihat situasi sekarang, khususnya Presiden Cina telah membatalkan PLTU dan PLTD di Indonesia, kemudian naiknya harga batu bara dari $70 per metrik ton menjadi 150 ton, kemudian dengan adanya kunjungan Bapak Presiden ke luar negeri membahas untuk menurunkan climate change
Kemudian juga dengan adanya pergantian dirut PLN yang baru, saya melihat untuk PLTA ini, untuk renewable energy, insya Allah ini ada harapan ke depan. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa kemarin tanggal 14 kami diminta oleh PLN untuk memuktahiran DPT, Daftar Penyedia Terseleksi. Jadi ini adalah sebuah harapan-harapan yang kami dambakan dari dulu, mungkin sudah 4 tahun, sekarang ada semacam titik cerah. Nah, namun pengalaman-pengalaman yang sudah, saya mohon Pak, kalau yang sudah 4 tahun lalu, 3-4 tahun yang lalu juga sama. Cuman nanti bicaranya masalahnya sekarang tapi nanti. Nah, saya harap dengan kecerahan ini, jangan lagi sekarang tapi nanti. Tapi sekarang dan sekarang. Karena khusus untuk kami sudah menunggu hampir 10 tahun untuk mendapatkan PPA. Kebetulan Bapak mungkin saya juga didampingi oleh staf dari PKPM, Pak Obay, ya, karena proyek kami masuk atau PT kami masuk dalam daftar nomor 1 di Aceh untuk difokuskan, diseriuskan untuk direalisasi. Saya mohon juga program ini tetap dilanjuti karena terakhir kami berkomunikasi di bulan Agustus. Jadi 2 yang saya mohon Pak, terkait dengan adanya titik cerah, titik harapan untuk PLTA, dan ini tidak hanya PLTA kita, tapi PLTA lain yang di Aceh, saya mohon dikawal terus Pak, sehingga jangan sekarang tapi nanti, sehingga bunyinya menjadi sekarang dan sekarang. Kemudian saya mohon tim Bapak kembali lagi membuka komunikasi dengan saya, khususnya Pak Abai, sehingga kita bisa sama-sama Pak, sampai membangun PLTA. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Ilham Iskandarsyah. Nah, beliau ini putra Gayo dan lama di Jerman. Dan kalau tadi Pak Morris menyampaikan bahwa bagaimana putra lokal juga ikut berbangga membangun kampungnya, ternyata Pak Ilham ini juga salah satu mitra strategis lokal, dan saya yakin kita berhubungan lama Pak. Di bawah beliau itu ada lebih dari 10 calon investor. Jadi hampir semua potensi-potensi sungai kita sebenarnya sudah sangat terpromosi di Aceh, tapi tadi beliau sampaikan ternyata banyak sekali kendala terkait dengan banyak pihak yang terlibat di dalam proses penerbitan izin untuk mendapatkan di PLN dan lain-lain. Jadi saya kira tadi Pak Morris mungkin ada alternatif solusi kira-kira bagaimana Pak Ilham ini sudah sangat gencar dengan BUMD di Aceh Tengah untuk mempromosikan bagaimana potensi yang sangat besar di sini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Zulkifli. Ya tadi Pak Iskandar lebih banyak masukan ya, nanti kita diskusikan dengan Pak Abe gitu ya. Karena terkait ini PLN, kita juga berdiskusi dengan Dijen Katrik ya, ketenagalistrikan, dan juga mungkin tadi yang banyak diceritakan Pak Ilham dalam konteks ke PLTA gitu ya, energi terbarukan. Jadi kita harus ya mendiskusikan dengan Dijen EBTKI ini. Kadang-kadang dalam satu kementerian besar itu berkomunikasi antar dijen aja harus butuh butuh komunikator lah. Jadi mungkin kita akan saya sih perlahan-lahan mulai membangun komunikasi dengan Katrik, dengan EBTK ya, termasuk juga nanti kalau ini kan PLN dengan direksi baru ya, semoga komunikasi kita bisa lebih optimal lagi lah. Artinya banyak agenda-agenda dari pimpinan nasional ya terkait tadi konteks transformasi energi nanti bisa sedikit-sedikit bisa diselesaikan. Mungkin tidak bisa menjawab langsung, tapi saya mencoba yang saya bisa, Pak Indah, berdiskusi dengan Pak Abe di Dalak 1, ini kan Aceh itu kan di tempatnya Pak ya. Nanti kita mulailah gitu ya, Katrik ke PLN. Itu Pak Ilham. Baik. Terima kasih banyak masukannya. Ini memang agak ya kita semua agak tahu, tapi kadang ketika konteks atas, ketika mengoperasionalisasi itu butuh stamina komunikasi yang ya
cukup lumayan gitu ya. Nah, kita perlahan-lahan komunikasi kita mulai dibangun untuk lebih optimal lagi. Baik Pak Morris, saya yakin juga BKPM akan terus memfasilitasi jika kita ada hambatan terkait investasi dengan kebijakan-kebijakan di pusat. Baik Pak Morris, karena waktu kita cukup terbatas, barangkali ada closing statement dari Pak Morris bagaimana kira-kira membangun strategi agar kami di daerah juga bisa memasuki di dalam fase pendekatan investasi yang berbasis ESG, agar juga investasi didukung masyarakat, berkesinambungan dan juga bagaimana agar lebih inklusi dengan menyatu dengan masyarakat yang ada di sekitar dan bagaimana dukungan pusat selama ini agar daerah juga, Aceh juga bisa lebih cepat Pak. Kami silakan Pak. Mungkin cuma menambahkan lagi, tadi kan kita beli produk dalam negeri. Nah kalau saya sebagai ini ya apa yang bisa diproduksi di Aceh ya apa yang diproduksi di Aceh gitu ya. Kadang-kadang terutama misalnya kan kayak makanan ya, ini paling simpel. Ya. Kita kalau saya kalau saya misalkan Pak Bupati mana ya, mulailah kita kembali ke pangan lokal, beli produk lokal itu pangan lokal paling utama. Karena pangan lokal itu dimakan sehari-hari. Ketika pangan lokal itu kita makan sehari-hari ada demand. Nah itu akan menggerakkan ke yang lain. Mungkin saya agak simpel Pak Zulkifli. Itu aja. Makasih banyak. Ya, silakan mungkin closing terakhir dari Pak Morris sebagai pembicara pembuka. Silakan Pak. Ya. Terima kasih banyak, apresiasi ya teman-teman Aceh. Nih Pak Kadisnya luar biasa. Termasuk temanya juga. Tapi ini kan tema-tema bagaimana membahasakan kita dalam bahasa yang lebih operasional juga butuh waktu gitu ya, butuh stamina gitu ya. Teman-teman Dinas Penanaman Modal mungkin yang selama ini perizinan juga perlahan-lahan kita mulai memikirkan ya perizinan penting, tapi bagaimana investasi ke depan dalam konteks potensinya. Jadi potensi kan tidak hanya sekedar kami punya potensi di pertanian dong, enggak, harus mulai bahasa operasional ketika komoditas, ketika ada demand itu butuh mapping, butuh kolaborasi dengan muda, dengan non pemerintah di tingkat lokal. Sebenarnya dengan adanya teknologi gitu ya, internet yang bisa ya paling tidak kalau dalam ibu kota kabupaten kan sudah bisa terjangkau. Informasi itu bisa didapatkan, komunikasi bisa dengan mudah gitu ya. Demand di mana-mana kita kira-kira Aceh itu punya produksi apa sih yang kayaknya kan nggak mungkin dikonsumsi untuk teman-teman Aceh, apa yang bisa jual keluar. Ibarat kembali ke masa lalu ketika Aceh Kejayaan kan ketika bisa menjual produk-produk Aceh ke luar. Itu intinya tentunya butuh diskusi yang cukup panjang dengan semua stakeholder gitu ya. Dinas Penanaman Modal tidak bisa sendirian. Stakeholder lain juga perlu dilibatkan, anak-anak muda yang mulai memikirkan bagaimana kesinambungan ekonomi 20-30 tahun lagi juga mulai ditantang sebenarnya untuk karena masa depan Aceh, masa depan Indonesia, masa depan ya 20-30 tahun lagi yang kita sudah tidak hidup di masa itu. Nah ini sementara itu Pak Zulkifli sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada yang kurang pas di sana sini. Salam sehat untuk semuanya, untuk kemajuan kita bersama, kemajuan Aceh, kemajuan Gayo, dan tetap terjaga dalam konteks tadi lingkungan sosial dan juga tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Morris atas kesempatan bersedia berdiskusi dan sharing kepada kita semua di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, sesi pertama sebagai pembicara pembuka tadi sudah berlangsung sekitar 30 menit dan mudah-mudahan bahwa Aceh juga bisa masuk dalam Indonesia Green Growth Program di mana salah satunya adalah kawasan ekonomi khusus Arunok Semawe dan juga kawasan industri lainnya di Aceh yang saat ini di provinsi lain seperti KEK Semangke dan beberapa kawasan industri lain telah join dalam proyek investasi hijau dan inklusif. Demikian saya sebagai moderator mohon undur diri.
Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan kita akan memasuki sesi kedua yang jauh lebih menarik dengan narasumber yang sudah standby dari tadi bersama kita. Saya kembalikan kepada MC dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator kita Bapak Zulkifli Hamid dan juga narasumber pertama kita Bapak Mauris Naimi selaku Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM yang terhubung secara virtual. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang telah hadir secara langsung maupun virtual live streaming yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan Investment Dialogue. Dengan mengangkat topik Sustainable Investment, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dan nanti di sesi Investment Dialogue ini akan dipimpin oleh moderator yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Bapak Saifullah Abdul Ghani. Beliau merupakan juru bicara pemerintah Aceh dan juga juru bicara Satgas COVID-19 Aceh dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengaduan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Kepada Bapak SAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat nih tadi moderator pertama buka masker, saya juga buka visil ya. Nanti saya pakai lagi. Tapi karena juru bicara COVID nggak boleh, nanti diikut semua buka masker. Ya, protokol kesehatan hilang. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin persilahkan Bapak Ibu Kepala DPM PTSP untuk mengisi kursi depan, supaya nampak ke kementerian itu. Ibu-ibu bapak DPM PTSP di kabupaten kota semuanya terlihat di sana. Kami persilakan di ruang yang kosong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah tentu saja atas rahmat Allah yang luar biasa kita masih diberikan kesehatan dan sehat walafiat hingga pada hari ini setelah melewati hampir 2 tahun pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah kita masih ada kesempatan untuk hadir dalam forum dialog yang sangat strategis ini saya kira. Yang berikutnya tidak lupa tentu saja selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan pengetahuan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas DPM PTSP Aceh yang saat ini masih bersama kita secara virtual. Kemudian yang saya hormati Bapak narasumber yang hadir secara fisik di sini, Pak Raffi, dan sekaligus kami persilakan untuk berkenan mendampingi di hadir ke depan. Dan yang kami hormati secara general saja, saya kira Bapak Ibu, Bapak Bupati yang masih di ruangan ini atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala DPM PTSP Kabupaten Kota, dan Asosiasi Dunia Usaha, dan tentu saja seluruh para hadirin yang terus mengikuti dialog ini hingga tuntas. Baik Bapak Ibu sekalian, kehadiran Pak Raffi di tengah kita ini sangat penting. Di samping kita juga memiliki 2 narasumber yang luar biasa yang nanti hadir secara virtual. Namun sebelum saya perkenalkan, saya juga ingin sedikit melakukan mengulang sejarah kita. Tema yang ditugaskan kepada saya oleh panitia adalah tentang sustainable investment, atau bahasa Inggrisnya investasi yang berkelanjutan. Gitu. Kenapa ini penting? Saya pikir sejarah investasi Pak Raffi, kalau di Aceh itu pabrik gula terbesar di luar Jawa itu ada di Aceh Utara dan ditutup pada saat saya kelas 6 SD, nggak buka-buka lagi sampai sekarang Pak. Nah kemudian kita juga di Aceh pernah punya pabrik kawat duri, pabrik
korek api dan pabrik paku di Biren, dan itu tutup saya sebelum lahir. Nah, saya cuma sempat lihat gedungnya Pak Raffi. Dan pada tahun 75-an ke atas, ya seperti kita tahu, Aceh Utara menjadi daerah petrodolar dengan berbagai investasi yang luar biasa. Dan akhirnya memang tiba saatnya juga untuk berhenti. Nah, setelah mereka berhenti dan yang tumbuh kembali itu sangat tidak sesuai dengan ekspektasi kita semua di Aceh. Dan yang kita harapkan tentu saja yang akan tumbuh ke depan itu berkesinambungan, adaptif terhadap lingkungan, peka terhadap sosial, dan tentu saja kita layani dengan baik sebagai pemerintah yang bersih. Tentu saja Pak Raffi, menghadirkan investasi itu pekerjaan sulit. Tetapi mempertahankan investor tetap berinvestasi di Aceh adalah jauh lebih sulit. Nah, karena itu di sini ada pengambil kebijakan, ada pimpinan daerah, ada pelaku usaha, dan tentu saja juga ada aktivis yang bergerak di bidang sosial, di bidang lingkungan, untuk sama-sama mendengar pencerahan dari 3 narasumber kita. Yang pertama, karena sudah hadir di tengah-tengah kita, saya ingin perkenalkan yang pertama dulu. Yang pertama, beliau nanti akan bicara yang kedua. Ya, tapi saya perkenalkan pertama karena beliau berkesempatan hadir di sini, yaitu Bapak Revi Kunaifi. Masih sangat muda, saya cemburu betul Pak melihat Bapak di usia Bapak sekarang sudah menjadi CEO PT Aquo Energi Indonesia. Aquo Pak, bukan Aqua. Kalau Aqua dekat dengan kita. Kalau Aquo ini bergerak di bidang energi terbarukan. Ya Teslanya Indonesia lah. Kalau kita lihat masa depan energi di tangan Pak Revi ini akan berkesinambungan. Karena kalau kita lihat tren sekarang mobil bahan bakar fosil semakin kurang ya. Pak Raffi ini nampaknya bukan dari kalangan orang kaya, ini dugaan saya aja. Karena beliau ini S1-nya menyelesaikan dengan beasiswa dari General Electric, kalau nggak salah, di Universitas Indonesia. Ya kalau orang kaya kan tidak mungkin disekolahkan oleh General. Kalau nggak miskin pasti pintarnya luar biasa. Yang S2-nya juga beliau mengambil di bidang Magister Manajemen Energi, juga atas beasiswa dari Perancis. Nggak salah. Ini beasiswa terus Pak, jadi sekolahnya BPJS itu, sambung-sambung. Sama nasib kita Pak, cuma saya nggak berani ungkapkan, malu. Tapi yang paling penting di usia muda beliau ini, saya kira banyak hal yang bisa kita tarik. Pengalaman sebagai lulusan terbaik UI, ya. Kemudian juga sekarang kita ucapkan selamat baru terpilih sebagai ketua asosiasi alumni dari Perancis. Ya, luar biasa. Dan beliau menguasai, silakan dia perlu nggak apa-apa. Selain menguasai bahasa Jawa, bahasa Indonesia tentu pasti, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Dan hari ini karena semua ini bisa bahasa Inggris, tolong pakai bahasa Indonesia aja Pak. Ya, takut nanti salah lafal kita malu. Ini kira-kira nanti sekilas pandang, berikutnya nanti diminta nomor WA dan silakan di WA. Dan narasumber kita yang pertama nanti hadir secara virtual yaitu Bapak Dewa Putu Ekayana, beliau dari Kementerian Keuangan dan cukup lama menangani tentang analisis kebijakan khususnya tentang riset perubahan iklim. Nah, kalau Pak Dewa Putu ini beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2009, kemudian melanjutkan ke pendidikan di Universitas Gajah Mada pada tahun selesai 2012, dan kemudian beliau juga sama dengan Pak Revi ke luar negeri di Georgia State University, Atlanta, USA, mengambil magister program ekonomi tahun 2013. Dan berikutnya narasumber kita juga secara virtual nanti hadir,
yaitu Bapak Arif Hartawan dari Bank Indonesia. Beliau Direktur Departemen Internasional sekarang ini. Saya kira kenal dekat dengan Direktur Departemen Internasional dari Bank Indonesia ini juga memberikan banyak informasi yang bisa kita ambil. Pak Arif Hartawan, sarjana ekonomi dari Universitas Lampung, singkatannya UNILA 1992. Universitas Lampung, kemudian beliau juga mengambil magisternya di Amerika Serikat dan sekarang ini memang sebagai analis kebijakan di Departemen Keuangan. Banyak hal kebijakan yang tentu saja yang keluar baru, terutama setelah munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian munculnya kebijakan tentang perizinan berbasis risiko. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pertama sekali mohon izin Pak Raffi, ya, kita minta kepada Bapak Dewa Putu Ekayana dulu untuk menyampaikan makalahnya atau informasi-informasi Bantang kepada kita semua secara virtual. Kami menyapa beliau dulu. Pak Dewa sudah bergabung dengan kami di Tanah Gayo. Ya. Siap, terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Bapak Ibu semua. Pertama, saya mohon maaf. Semestinya Bu Direktur yang akan memberikan materi, tapi karena Bu Direktur ada acara lain juga yang kebetulan timingnya sama, jadi beliau meminta saya untuk menyampaikan. Jadi mohon izin tanpa mengurangi pesan dan itikat kami, izinkan saya Dewa Ekayana, tadi sudah disebutkan dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, mewakili Direktur Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral menyampaikan materi, kalau boleh dibilang, terkait dengan opsi pendanaan untuk menangani dampak climate change di Indonesia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja Bapak Ibu, mohon izin saya sampaikan kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili, terus Bapak Bupati Aceh Tengah, Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Kepala BPM PTSP Bapak Markunis, kawan sekolah saya dulu, Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM, Bapak Bupati lainnya yang hadir, para kepala dinas dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Izinkan saya menyampaikan sedikit materi terkait dengan pendanaan, opsi pendanaan Green Climate Fund, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan saja sudah terlihat di layar. Jadi pendanaan Green Climate Fund ini Bapak Ibu adalah pendanaan inovatif gitu ya, untuk mendanai perubahan iklim, khususnya yang disediakan untuk negara-negara berkembang. Nah, tadi sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Bapak Markunis bahwa Indonesia itu sebagai negara kepulauan itu sangat terdampak oleh perubahan iklim gitu Bapak Ibu. Nah, perubahan iklim itu mengakibatkan adanya perubahan livelihood. Makanya dalam hal ini pemerintah berupaya untuk menanggulangi dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan iklim tersebut. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pemerintah, baik dalam ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sudah berupaya dengan semaksimal, yaitu dengan melakukan alokasi, baik alokasi pendanaan, baik dari APBN maupun dari APBD-nya. Tapi, nah, masalah klasik selalu muncul, Bapak Ibu, bahwa kemampuan APBN maupun kemampuan APBD itu sangat terbatas. Seperti itu. Makanya harus diupayakan opsi pendanaan lain. Salah satunya adalah yang disediakan oleh Green Climate Fund. Nah, Green Climate Fund ini Bapak Ibu berdiri sesuai dengan amanat Conference of the Parties tahun 2010. Dan saat ini Green Climate Fund itu merupakan pendanaan perubahan iklim terbesar di dunia, dengan jumlah fund yang dikelola itu juga sangat besar gitu ya.
Terus ini juga seperti yang saya bilang tadi, diperuntukkan bagi negara berkembang untuk mengatasi dampak perubahan iklim, serta Green Climate Fund ini memiliki instrumen keuangan yang sangat beragam. Itu ada hibah, pinjaman, terus penyertaan modal, feasibility study fund, seperti itu. Dan memiliki target untuk penyelesaian sektor mitigasi dan adaptasi yang berimbang. Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar bahwa untuk menangani dampak perubahan iklim mesti dilakukan 2 aksi. Yaitu pertama, yaitu aksi mitigasi dan aksi adaptasi. Nah, dari slide yang di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa dilihat bahwa arsitektur atau yang memiliki kewenangan dalam menentukan suatu keputusan di Green Climate Fund itu ada 3. Yang pertama, Dewan Green Climate Fund, Bapak Ibu, itu berkantor pusat di Songdo, di Korea Utara. Terus ada NDA Sekretariat, itu saat ini dijabat oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, ada lembaga terakreditasi. Nah, nanti masing-masing dari pihak ini saya akan jelaskan perannya seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya juga sudah menyinggung bahwa area pendanaan yang dapat dibiayai oleh Green Climate Fund ini sangat beragam, sangat luas begitu. Contohnya untuk area mitigasi, dapat membiayai untuk akses dan pembangkit energi. Kalau tadi Pak Revi sebagai CEO untuk keberlanjutan renewable energy, kegiatan-kegiatan renewable energy, nanti proyeknya bisa disubmisi pendanaannya ke kami, ke Green Climate Fund. Seperti itu. Terus yang kedua ada transportasi, yang ketiga itu penggunaan hutan dan lahan, yang keempat itu bangunan perkotaan, industri, dan peralatan. Nah, sementara untuk adaptasi itu meliputi kesehatan pangan, mata pencarian masyarakat dan komunitas, infrastruktur dan lingkungan binaan, dan ekosistem dan jasa lingkungan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan, list kegiatan yang mampu dibiayai oleh Green Climate Fund. Jika nanti Bapak Ibu dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten punya proyek, punya proposal, punya konsep ide yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini yang ada di list ini, silakan dapat diajukan submisi pendanaannya ke Green Climate Fund. Juga saya sudah menyinggung Bapak Ibu, Green Climate Fund ini saat ini adalah pendanaan untuk perubahan iklim terbesar di dunia. Jadi total pendanaannya itu mencapai 21,6 miliar US dollar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan dari jumlah tersebut 10,3 miliar dolar sudah termobilisasi. Ya, sudah dichannelkan, sudah disalurkan ke proyek-proyek yang terkait climate change. Tapi sayangnya Indonesia baru dapat mensubmisi pendanaannya itu sebesar 0,54 miliar. Dan itu sangat kecil sekali Pak, dibandingkan dengan porsi total yang dimiliki oleh Green Climate Fund. Jadi saya sudah menyinggung bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdampak luas oleh climate change, perubahan iklim, semestinya mendapatkan porsi pendanaan Green Climate Fund yang besar. Seperti itu. Nah, kenapa mendapatkan porsi yang kecil? Karena proposal yang diajukan juga masih sangat terbatas. Nanti saya akan terangkan ke Bapak Ibu. Proposal apa saja sih yang sebenarnya sudah mendapatkan pendanaan dari Green Climate Fund yang lokusnya ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, dari total 10,3 miliar USD pendanaan Green Climate Fund yang termobilisasi, Bapak Ibu, 52%-nya itu untuk membiayai aksi mitigasi, 48%-nya untuk membiayai aksi adaptasi, seperti itu. Nah, dari Windows-nya sebagian besar masih untuk hibah. Berikutnya adalah untuk pinjaman. Nah, untuk ekuitas, result-based payment, jaminan, garansi itu masih sangat kecil. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung ada peran lembaga terakreditasi. Nah, peran lembaga terakreditasi ini sangat krusial Bapak Ibu, karena lembaga terakreditasi inilah yang nantinya dapat melakukan submisi proposal Bapak Ibu ke Green Climate Fund.
Nah, saat ini ada 113 lembaga terakreditasi dengan 41 lembaga terakreditasi internasional dan 15 lembaga terakreditasi direct regional dan 57 lembaga terakreditasi nasional. Nanti saya akan jelaskan lembaga terakreditasi yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah list project, ada 10 list project Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pendanaannya dari Green Climate Fund seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dari list project tersebut gitu ya, sebagian besar proyeknya itu untuk kegiatan hutan, forestry. Sebagian besar kedua itu untuk kegiatan renewable energy gitu ya. Nah, seperti tadi disinggung bahwa Aceh Gayo ini sebagai kabupaten yang ingin menerapkan sustainability-nya, keberlanjutannya gitu ya. Proyek-proyek, jenis-jenis proyek ini penting. Apakah itu di forestry-nya, apakah itu di sustainable energy-nya, renewable energy-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa perhatikan dari list lembaga terakreditasi yang mengajukan proyek tersebut. Nah, ini adalah lembaga-lembaga terakreditasi internasional gitu ya. Ada Triple GI, PDSMI itu lembaga terakreditasi nasional, ada Korean Development Bank, MUFG, UNDP, World Bank, FMO, dan Pegasus dan ASEAN Development Bank. Nanti Bapak Ibu ketika memiliki konsep proposal atau konsep ideal, ya, misalnya pemerintah kabupatennya atau pemerintah provinsinya, silakan dikoordinasikan dengan lembaga terakreditasi tersebut, gitu. Apakah dengan UNDP, dengan World Bank, gitu ya. Bagaimana nantinya proyek saya ini, proposal proyek saya ini bisa untuk mendapatkan submisi pendanaan dari Green Climate Fund seperti itu. Nah, ini adalah pipeline kita yang sedang menunggu proses pengajuan. Nah, dari beberapa pipeline tersebut ada yang sudah diterbitkan 0. 0 itu adalah no objection letter Bapak Ibu. Itu artinya yes dari NDA Green Climate Fund. Dalam hal ini adalah Badan Kebijakan. 0 sudah diterbitkan, berarti proyek itu tinggal selangkah lagi untuk disubmisi ke Green Climate Fund. Nah, ini adalah lembaga terakreditasi nasional yang saat ini kita miliki, Bapak Ibu. Dua, yaitu PT Sakana Multi Infrastruktur dan Kemitraan. Gitu. Dan ini adalah untuk PT SMI, itu adalah untuk proyek dengan skala small, ukuran proyeknya dari 10 juta sampai 50 juta US dollar. Seperti itu. Nah, ada beberapa, ada 5 lembaga, calon lembaga terakreditasi yang sedang kita ajukan. CIMB Niaga, Penabulu Foundation, Bank Harta Graha, Yayasan Kahati, dan Indonesia Infrastruktur Finance. Semoga 5 calon lembaga terakreditasi ini dapat surat notifikasi endorsement akreditasi dari Green Climate Fund segera, sehingga kita akan memiliki banyak lembaga terakreditasi nasional, sehingga Bapak Ibu sebagai pemilik proyek punya opsi yang lebih luas seperti itu untuk melakukan koordinasi dengan lembaga terakreditasinya seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana sih saya ketika ingin mengajukan proposal atau submisi pendanaan? Pertama, ketika Bapak Ibu punya konsep ide, itu disempurnakan menjadi suatu ide proyek. Ya. Nah, ide proyek itu Bapak Ibu sebagai pemilik konsep ide, baik itu dari pemerintah, swasta, LSM, NGOs maupun dari community, silakan menggodoknya dengan lembaga terakreditasi. Nah, hasilnya itu adalah ide proyek. Nah, ide proyek itu disempurnakan lagi, dibicarakan lagi dengan kami, NDA Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, sehingga menjadi proposal pendanaan. Selanjutnya proposal pendanaan itu diterbitkan 0 yang tadi saya bilang, no objection letter. Seperti itu. Nah, no objection letter ini, setelah terbit no objection letter, proposal pendanaannya itu disubmisi oleh lembaga terakreditasi ke
sekretariat dan Dewan Green Climate Fund seperti itu. Nah, kalau umpamanya proyek Bapak Ibu itu adalah feasibility study, ya itu tidak sampai ke Dewan Green Climate Fund, cukup sampai di sekretariatnya. Tapi kalau itu adalah pendanaan proyek, itu sampai ke Dewan Green Climate Fund. Nanti Dewan Green Climate Fund ini akan mengetok palu, memberikan keputusan yes or no terhadap proposal pendanaan Bapak Ibu. Nah, Dewan Green Climate Fund ini bersidang 3 kali dalam setahun, gitu ya, memutuskan proyek Bapak Ibu yes or no untuk mendapatkan pendanaan dari Green Fund. Jadi setelah ada keputusan yes dari Dewan Green Climate Fund, dilanjutkan dengan legal formal kontrak antara Green Climate Fund dengan lembaga terakreditasi. Begitu ya Bapak Ibu, secara singkatnya proses pengajuan proposal untuk mendapatkan pendanaan Green Climate Fund. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu adalah peran dari, tadi saya sudah menyinggung bahwa BPKF atau Badan Kebijakan selaku National Designated Authority, gitu ya, memiliki peran yang pertama tadi yang paling dominan adalah menerbitkan no objection letter, proposal yang diajukan oleh lembaga terakreditasi. Selain itu, kami juga dari NDS ketan yang lain, misalnya menjalankan kepemimpinan strategis atas kegiatan Green Climate Fund di Indonesia, menyusun country program. Nah, country program ini seperti apa? Country program itu adalah jangan sampai proyek-proyek yang diajukan submisi pendanaan Green Climate Fund itu bertentangan dengan kebijakan nasional, bertentangan dengan kebijakan pemerintah provinsi, bertentangan dengan kebijakan pemerintah kabupaten, seperti itu. Dan berikutnya adalah peran dari Badan Kebijakan Fiskal adalah menominasikan tadi entitas nasional selaku lembaga terakreditasi. Berikutnya adalah melakukan implementasi program dukungan, yaitu day-to-day-nya dari Green Climate Fund di Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah proses review yang kami lakukan ketika Bapak Ibu proposal dari Bapak Ibu mengajukan 0. Ada 2 review sangat sederhana, administrasi dan substantif. Setelah itu kita review, proposal Bapak Ibu berhak untuk diterbitkan no objection letter. Nah, terima kasih Bapak Ibu, itu sekilas pandang terkait bagaimana Green Climate Fund dan bagaimana tata cara Bapak Ibu agar dapat mengajukan pendanaan Green Climate Fund khususnya untuk kegiatan. Dan mohon maaf jika waktunya kelamaan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, Pak Dewa, mohon berkenan tetap berada online bersama kita karena setelah ketiga narasumber nanti kita panel, mungkin ada yang mendalami materi yang Bapak sampaikan sangat penting terkait dengan sumber pendanaan alternatif dari dana pemerintah yang ada. Dan narasumber kedua, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami minta kepada Pak Revi Naifi untuk menyampaikan informasi-informasi pengalaman lapangan yang cukup kaya sejak beliau selesai dari UI, dari Fakultas Teknik Mesin dengan lulusan terbaik. Silakan Pak Revi. Terima kasih banyak Pak SAG, saya baru tahu nih ada singkatannya Pak SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Ibu Bapak semua. Terima kasih banyak kami diberikan kesempatan nih kepada dari PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Aceh untuk kami dapat berbagi dalam acara Gayo Investment Sustainable Dialogue ini. Mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa kami sharing terkait dengan rencana pengembangan implementasi energi terbarukan oleh AKUO di Provinsi Aceh. Mungkin slide saya kalau boleh di-share kali ya. Baik. Ya, lanjut saja Pak ke halaman saya. Pada kesempatan hari ini kami hanya ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama ingin
mengenalkan tentang Aqua Energi, siapa sih Aqua Energi gitu. Karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya Pak Junaidi ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa kenal lebih dekat tentang Aqua, rencana kami apa saja. Yang kedua, kami sampaikan pengembangan energi terbarukan yang sudah dan sedang kami lakukan di Aceh apa saja gitu. Selanjutnya ke slide. Nah ini sedikit perkenalan tentang Aqua. Jadi kami ini adalah perusahaan dari Perancis, Ibu Bapak sekalian. Aqua kami berdiri pada tahun 2007. Pada saat ini kami beroperasi di lebih dari 18 negara di 5 benua. Di Asia kami headquarter Asia Pasifik ada di Sydney, Australia, dan ada kantor di Australia, Pasifik, New Zealand, kemudian di Mongolia di utara, ada kantor small di Singapura, Malaysia, dan juga yang paling besar di Asia Pasifik tentunya di Indonesia nih Pak Saiful itu loh. Di Indonesia kami ada 3 kantor, ada kantor utama kami di Jakarta, di Bali, dan juga ada di Medan, Sumatera Utara. Mudah-mudahan nanti kalau sudah yang di sini jalan bisa juga kita buka satu di Banda gitu, atau jangan di Banda, di sini aja lah, di Takengon. Seperti itu. Jadi fokus kami kalau di bisnis kami disebut sebagai IPP, Independent Power Producers. Fokus kami dalam mengembangkan, membiayai, membangun, kemudian mengoperasikan pembangkit listrik berbasis hanya energi terbarukan, energi angin, energi matahari, energi dari air, hydro. Saat ini kami mengembangkan juga banyak solution tentang energy storage, battery ya, lithium ion battery, dan juga yang ke depan nanti bakal akan lebih banyak mengembangkan tentang green hydrogen gitu loh. Jadi hidrogen tapi yang basisnya dari proses elektrolisis memecah air menjadi hidrogen, menggunakan energinya dari energi terbarukan seperti itu. Per hari ini portfolio kami sudah lebih dari 1.300 megawatt yang sudah beroperasi atau sedang dalam fase konstruksi yang melibatkan investasi lebih dari 2,5 billion euro, roughly sekitar 40 triliun yang sudah kami investasikan di seluruh dunia untuk proyek-proyek berbasis energi terbarukan seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya. Nah ini presence kami secara visual ya, kami ada di mana saja, tadi sudah kami sampaikan di depan. Di Indonesia sedikit saja Pak SAG ini, kami tim, walaupun kami PMA, penanaman modal asing Pak, kami tim ada lebih dari 20 orang, semuanya anak-anak muda, anak Indonesia Pak. Gitu loh. Jadi proses transfer teknologinya gitu itu benar-benar dilakukan di perusahaan kami ini seperti itu. Kami ada satu aset yang sudah beroperasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, di mana kami mengelektrifikasi ada 3 desa di sana, ada 600 kepala keluarga yang kami elektrifikasi 100% menggunakan energi terbarukan seperti itu. Kemudian slide selanjutnya ini nanti kita cepat saja gitu loh. Ini beberapa contoh proyek-proyek kami yang sudah berjalan di negara-negara lain. Jadi kalau untuk PLTS kami mengerjakan yang ground mounted, yang PLTS terapung. Tadi ada Pak Bupati Aceh Tengah menyampaikan ada yang minta di danau gitu kan. Kami sudah ada yang beroperasi, yang terbesar di Eropa 17 megawatt proyek PLTS terapung. Saat ini pun kami sedang mengembangkan ada di 2 BUMN PLTS terapung. Mudah-mudahan tahun depan bisa mulai konstruksi. Ada juga PLTS yang digabungkan dengan greenhouses untuk dikombinasikan dengan agriculture activities, terus digabungkan dengan aquaculture activities juga ada, terus yang sifatnya mobile bisa dipindah-pindahkan, ini yang kami lakukan di Berau. Slide selanjutnya, ini untuk PLT Bayu, ini target utama investasi kami sebenarnya yang paling besar di Aceh adalah untuk pembangkit listrik tenaga Bayu, tenaga angin ya Ibu Bapak, ada di Aceh Besar lokasinya nanti. Mudah-mudahan nanti ini bisa juga segera dibangun lah. Kalau tadi sebenarnya konsepnya sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ilham bahwa ada kendala tentang PPA-nya lah gitu dengan PLN. Kemudian ini air kami juga kembangkan, nanti saya sampaikan di Aceh kami ada beberapa proyek air juga yang sedang kami kembangkan. Kemudian ini yang energi storage battery ya yang sudah kami implementasikan, salah satunya di Berau di Kalimantan Timur. Jadi sifatnya baterai ini fungsinya untuk menstabilkan jaringan gitu. Mungkin kalau Ibu Bapak baca berita atau baca koran bilang bahwa PLTS gitu kan, Surya atau Bayu itu edar angin-anginan gitu kan. Kalau anginnya ada muter, kalau enggak ada gitu kan. Matahari juga cuma ada siang, intermiten. Nah, baterai ini kemudian untuk mengisi gap tersebut gitu loh. Dengan adanya baterai maka keluaran energi yang dihasilkan oleh PLT Bayu atau PLT Surya itu bisa lebih smooth sesuai dengan kebutuhan beban seperti itu.
Kemudian ini portfolio development kami di Indonesia, jadi sudah 8 tahun kami coba mengembangkan proyek di Indonesia. Ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Kalau dilihat memang fokus kami, lokus utama kami di Sumatera ada di bagian utara Sumatera, Aceh gitu kan. Dan satu ada di Sumatera Utara sendiri. Ada beberapa proyek, banyak proyek kami lokasinya di Jawa juga seperti itu. Total development portfolio kami sekarang lebih dari 500 megawatt. Ini kalau ditranslasikan, kalau PPA-nya dapat ditranslasikan sebagai bentuk investasi, ini roughly bisa reaching angka 1 billion US dollar, Pak. Jadi 14 triliun yang sebenarnya kami ready untuk diinvestasikan di Indonesia. Given that gitu kan, PPA-nya didapatkan dengan PLN seperti itu. Kemudian, nah ini fokus di Aceh. Kami ada 4 proyek di Aceh ini, Ibu Bapak. Jadi ada PLT Bayu, lokasinya di Aceh Besar, kapasitas sampai dengan 110 megawatt, sudah kami kembangkan sejak 2017-2018 ya Pak Jaya gitu kan. Terus kami ada juga PLT Air, PLTA di PD 14 megawatt. Kemudian yang di kabupaten sini di Aceh Tengah kami ada di Sungai Kemerlang PLTM mini hydro 4 megawatt. Dan di pulau kami juga ada proyek PLT Biomas di Simelu, Kabupaten Simelu 3 megawatt seperti itu. Total agregat 131 megawatt secara kapasitas potensi yang dapat kami investasikan sampai sekitar 230 juta US dollar atau sekitar 3 triliun rupiah. Sebenarnya komitmen investasi yang dapat kami lakukan di Provinsi Aceh. Again, masalahnya tadi masih sama gitu. Jadi ini sedikit historical background kenapa Aceh gitu kan. Jadi 2017 kami sudah mulai tanda tangan MOU dengan pemerintah Provinsi Aceh. Dan setiap tahun kami selalu ada milestone yang kami lakukan, bikin technical studies, memasang medmas, bikin feasibility studies, melakukan kajian AMDAL dan lain sebagainya. Jadi selalu ada progres yang kami lakukan setiap tahun. Mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan Pak Ilham penanya yang sebelumnya, dengan adanya movement transisi energi yang semakin besar dorongannya gitu kan. Perubahan juga di tubuh PLN, CEO-nya juga baru berganti, dan dorongan dari Pak Presiden sendiri gitu kan untuk energi terbarukan lebih banyak di deploy. Mudah-mudahan rencana investasi ini bisa segera direalisasikan gitu. Karena kalau enggak nanti jadinya ya again jadi pengembangan saja gitu loh. Tapi investasi yang ini ada investasinya cuman small gitu loh sebenarnya dibandingkan dengan potensi investasi yang bisa kami lakukan pada saat konstruksi akan dilakukan. Seperti itu sih Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada slide-slide selanjutnya hanya menunjukkan lokasinya di mana, detailsnya untuk proyek-proyek kami dari 4 proyek yang sedang kami kembangkan tadi di 3 kabupaten atau 4 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raffi, walaupun udah menutup, belum selesai Pak Raffi. Siap Pak, siap. Ya, jangan pindah dulu karena ada juga peserta kita virtual melihat anak muda yang begitu kaya pengalaman, pasti banyak yang penasaran. Nah, untuk menghemat waktu karena menjelang zuhur, kami segera minta kepada Pak Arif Hartawan, ya Direktur Departemen Internasional dari Bank Indonesia, untuk berkenan menyampaikan, memaparkan atau membagi informasi dengan kami. Barang padat dan tentu saja mencerahkan. Kami sapa dulu Pak Arif, sudah online dengan kami di Aceh Tengah. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Arif. Terima kasih Pak Saiful Abdul Ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pimpinan Gubernur Aceh, ada dari Kementerian Investasi, Kepala Dinas, TPM PTSP, Provinsi dan juga Kabupaten Kota, Forkompimda, para pengusaha, juga media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih atas undangannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta
seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ini sudah semua dibahas Pak Moderator, jadi saya langsung saja ke slide ketiga kalau boleh di tayangan saya. Kalau tadi diceritakan kaitannya dengan green finance ya dari teman BKF, kalau saya di slide 3 ini sebelumnya Mas, saya message besar dari cerita di slide ini adalah kalau kita bicara investasi yang konvensional gitu ya Pak, jadi ceritanya adalah mungkin era low interest rate atau bunga ataupun biaya modal yang rendah saat ini kita rasakan kayaknya sebentar lagi akan hilang. Sebentar lagi akan mahal karena tekanan inflasi yang meningkat di dunia, jadi kekhawatiran adanya pengetatan kebijakan moneter di banyak negara, khususnya Amerika, ini akan memicu kenaikan bunga gitu ya. Itu yang pertama dari cerita ini. Dan era investasi yang green tadi memang mendorong banyak negara untuk berlomba-lomba untuk berubah menjadi green investment gitu ya. Tapi tetap bahwa yang konvensional juga tetap ada, tinggal nanti kita bagaimana transisinya nih di Indonesia ya, karena mungkin pembiayaan dari global akan berkurang ya kepada proyek-proyek yang konvensional, dan itu mungkin malah menjadi lahan buat perbankan domestik untuk bisa membiayai ini. Jadi sementara kita masih menikmati komoditi boom ya, harga komoditi yang naik ya kita nikmati dulu, tapi tentu sambil mempersiapkan bahwa ke depan era hilirisasi memang sudah tidak bisa dihindari lagi gitu ya. Mungkin itu yang pertama. Di slide yang berikutnya, di slide 4, ini saya menyampaikan bahwa Bank Indonesia menjadi bagian dari Sekretariat Investment Relation Unit secara nasional ya. Jadi alhamdulillah kami bersama-sama nanti dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ya, dan lembaga otoritas terkait seperti Kementerian Investasi dan juga kawan-kawan di Kementerian Luar Negeri bahkan gitu ya. Itu kita punya forum Pak, ini yang namanya Investor Relation Unit. Nah, alhamdulillah, mohon maaf saya mendahului barangkali Pak Akris, kawan saya, sahabat saya, bahwa Aceh baru saja kami di sekretariat ini menetapkan sebagai bagian dari Investor Relation Unit untuk yang levelnya regional ya. Jadi ada IRU di tingkat nasional, ada RIRU istilahnya, itu di tingkat daerah, dan GIRU ya, Global Investor Relation Unit yang ada di luar negeri. Jadi link antara GIRU, global, IRU, dan RIRU itu menjadi penting bagaimana suatu daerah di Indonesia itu bisa mendapatkan akses tadi, koneksi dengan calon-calon investor yang ada di luar negeri. Kebetulan kami sempat bertugas, saya sebelum di internasional adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang ada di Tiongkok. Saya tahu bagaimana investor Tiongkok itu banyak berminat sebenarnya dengan Indonesia, tapi informasinya masih sangat terbatas tentang Indonesia sebenarnya. Jadi ini yang barangkali peluang Aceh tahun ini kami tetapkan sebagai RIRU, baru ada 12 Pak di seluruh Indonesia dari 34 provinsi, baru ada 12, baru sepertiga ya, jadi masih banyak kesempatan nih untuk mendorong provinsi ini menjadi daya tarik industri dari asing khususnya gitu ya. Tentu nanti linknya bagaimana promosi investasi oleh kantor-kantor BI yang ada di luar negeri bersama dengan perwakilan pemerintah RI yang ada di luar, yaitu KBRI, KJRI, dan juga BKPM ya. Itu kita bersama-sama, kami ada 5 kantor di luar, ada di Singapura, di Jepang, Tokyo, di Beijing, Cina, di London, dan di Amerika. Jadi ini kesempatan Aceh untuk bisa menggapai global sebenarnya.
Nah, dari slide ini yang menarik, saya tidak akan banyak menceritakan gambar-gambarnya, tapi yang penting bahwa dari sekian banyak faktor dari yang kami lihat di gambar kanan diagram itu ada yang menjadi concern investor adalah masalah political stability ya, asing ya. Kita bicara masalah investor asing adalah stabilitas politik ya. Baru makroekonomi, baru masalah legal ya, aspek hukum, masalah kemampuan tenaga kerjanya, skillnya, kemudian insentif fiskalnya ya, kemudian baru yang lain-lain. Jadi aspek stability, kenyamanan, dan ini menjadi penting buat kita ke depan menjadi daya tarik gitu ya. Kalau tadi dijelaskan Pak Bupati Aceh Tengah, kita rasa-rasanya sudah, dan teman-teman dari kementerian dari itu sudah menjelaskan, kayaknya kita sudah melakukan banyak hal gitu, tapi kok masih belum gitu ya menarik cukup investor asing masuk ke Indonesia. Ini juga menjadi PR kita. What went wrong sebenarnya, apa yang salah gitu ya, apa yang kurang. Nah ini dari forum ini nanti mudah-mudahan antara BI bersama dengan pihak terkait stakeholders di daerah termasuk di Aceh, karena di Sumatera itu baru ada 3 Pak, provinsi Aceh, kemudian Sumut, Sumatera Utara, dan Lampung yang memiliki regional investor relation unit. Jadi ini suatu kesempatan nanti untuk bisa mengakselerasi ya. Di slide berikutnya, ini elaborasi lebih lanjut dari Iru-Giru. Kami selain juga investasi juga mendorong investasinya tentu adalah infrastruktur yang sepanjang melibatkan Pemda itu kami akan bantu promosikan di luar negeri Pak. Tentu bersama-sama dengan perwakilan Investment Promotion Center ya BKPM yang ada di luar negeri, dengan teman-teman dari KBRI, KJRI yang ada di luar negeri. Nah, bidangnya macam-macam ya, dan tentu tetap kita harus waspadai, jangan sampai kemudian relokasi industri-industri yang tadi, yang bad industries lah ya, dari luar masuk ke kita karena di negaranya sudah dilarang malah masuk ke kita, karena banyak daerah di Indonesia yang desperate ya, ingin menarik investasi asing, tapi yang masuk adalah industri-industri yang bad industries tadi. Hati-hati mengenai hal itu. Di slide berikutnya kami bersama-sama dengan teman-teman juga dari perbankan, kami juga selain tadi Iru-Giru, kami juga bukan hanya di investasi juga perdagangan menggunakan mata uang lokal gitu ya. Artinya memudahkan, memurahkan efisien dari kursnya yang tadinya nilai tukarnya harus 2 kali, sekarang sudah bisa cukup 1 kali. Cuma memang masih terbatas di beberapa negara saja, yaitu dengan Thailand, dengan Malaysia, Jepang, dan terakhir dengan Tiongkok ya. Mudah-mudahan ke depan kita sedang coba jajaki juga dengan beberapa negara lain seperti Korea yang banyak invest juga di Indonesia, India, dan juga mungkin Australia. Ini sedang kami jajaki juga. Di slide berikutnya, nah ini dari hasil beberapa kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir, ternyata beberapa yang menjadi concern investor asing ya, khususnya asing itu hampir 58% bilang masalah insentif investasi pemerintah pusat dan Pemda, apa sih yang mereka bisa berikan, kepastiannya, dan seterusnya ya. Ketentuan skema kerjasamanya, ya, public-private partnership-nya kayak apa dengan BUMD, gitu ya. Termasuk infrastruktur ya. Ya memang ini di Sumatera agak lebih tertinggal dibanding Jawa, tapi jangan khawatir dengan pemerintah yang semuanya kelihatannya akan dikembangkan juga nanti mudah-mudahan infrastruktur di Aceh juga semakin baik gitu ya. Tenaga kerja juga menjadi concern ya. Jadi ketersediaan lokal partner yang dengan kemampuan yang sesuai dengan kepentingan. Jadi jangan heran juga kalau akhirnya banyak asing masuk terpaksa membawa tenaga kerja dari negara mereka karena yang dirasakan produktivitas di kitanya masih rendah gitu ya dibanding mereka. Atau keamanan dan lain-lain. Nah, itu beberapa catatan, mudah-mudahan ini menjadi masukan kepada pemerintah daerah untuk bisa
meningkatkan ya apa yang menjadi concern ini, dan itu segera diatasi, dan itu menjadi nilai tambah buat daerah Aceh untuk terus berkembang. Terakhir barangkali slide berikutnya. Ya, ini yang terakhir ya. Jadi sebagai penutup tentu ada penguatan strategi, kalaupun tadi dijelaskan kawan-kawan sebelumnya pembicara perlu ya, ada kolaborasi antara pemilik proyek, kemudian dengan pemerintah daerah, kemudian dengan Bank Indonesia, dengan yang ada di luar negeri, dengan kementerian. Kami coba fasilitasi juga dari pertemuan ini, nanti kami coba tampung ya. Makanya Allah menciptakan dua telinga, kami coba banyak mendengar juga listening dari Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi concern di daerah yang bisa memang menjadi kepentingan pusat, akan kami coba diskusikan juga tadi. Dan kami dari Bank Indonesia berharap bahwa dengan telah ditetapkannya Aceh sebagai RIRU ya di tahun ini, maka mestinya bisa mengoptimalkan apa yang ada, dan itu bisa mensejahterakan masyarakat Aceh dan Indonesia khususnya. Dan titip pesan saja bahwa memang yang terkait dengan persaingan antar daerah ini semakin ketat ya. Jadi masing-masing daerah berusaha untuk menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri ke daerahnya masing-masing, sehingga saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur dari Kementerian Investasi di awal tadi, bahwa penting mengenai keunikan suatu daerah gitu ya. Dan juga mempersiapkan diri dengan ide-ide baru ya, yang tadi sustainable, sebagaimana tadi juga dari kawan-kawan Kementerian Keuangan sudah memberikan guideline tentang proyek-proyek green yang kemungkinan bisa didanai oleh Global Fund-nya. Nah, barangkali, dan terakhir sinergi menjadi penting, Bapak Ibu. Kami dari Bank Indonesia prinsipnya siap, baik yang ada di Aceh, koordinasikan untuk bersama-sama kita mendorong Aceh menjadi lebih maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Iya. Terima kasih Pak Arief, mohon berkenan masih tetap terhubung dengan kami karena ada beberapa materi yang Bapak sampaikan sangat menarik tentu bagi kita semua di sini, mungkin ada yang dalami. Bapak Ibu sekalian, tiga narasumber kita sudah menyampaikan materinya dan di jauh nun di sana Bapak Kadis di PMPTV Aceh masih tetap bersama kita, dan beliau juga akan mengajukan pertanyaan. Terakhir nanti beliau akan membuat closing statement. Nah, tapi sebelumnya tentu saja Bapak Ibu di sini kami beri kesempatan untuk berdialog langsung dengan tiga narasumber. Kita bertanya, dari kita juga kan, karena bau daging makan siang kayaknya sudah mulai masuk lewat sela-sela pintu. Saya batasi waktu mungkin 2 menit, padat, singkat, jelas, dan bertenaga. Kami persilahkan dari pelaku usaha dulu barangkali, karena pelaku usaha di sebelah sini ya, dari Kadin, ya, atau dari pelaku usaha dulu, karena tanpa pelaku usaha kami tidak berarti apa-apa di kebijakan, karena ada kami karena untuk melayani pelaku usaha. Kami persilahkan pelaku usaha. Pengalaman dari Pak Raffi tadi, saya pikir beliau pelakunya. Kalau tadi ada penanya menanyakan jangan lagi sekarang dan yang akan datang, sekarang ya sekarang. Nah, beliau sudah pengalaman bagaimana menggunakan sumber-sumber dananya, bagaimana beliau menghadapi situasi sosialnya, sehingga berbagai proyek sudah berjalan di Pulau Jawa dan bahkan di Aceh. Kami persilakan Pak, waktu kita tidak terlalu panjang. Iya, saya akan jemput Pak, karena Bapak tidak bisa secara sukarela, saya paksa Pak.
kami minta satu dulu ya. Silakan Pak disebut nama, nanti Bapak tekankan kepada narasumber kita. Ada 3 narasumber Pak. Ada Pak Arif Hartawan tadi, ada Pak Dewa, ada juga Pak Revi di depan kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dewa, Pak Revi dan Pak Hartawan ya. Baik, saya lebih yang pertama untuk yang pertama tadi dari Kementerian Keuangan, Pak Dewa ya, Pak Dewa. Nama saya Azhari Pak, dari LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, UNIKI. Yang pertama adalah kami dari akademisi, tadi saya lihat slide-nya itu apakah hanya diperuntukkan untuk pemerintah daerah yang climate fund tadi Pak, yang green climate fund tadi, NGO, kemudian yayasan. Apakah dari peneliti seperti kami apa bisa mengajukan seperti NGO sebelumnya Pak? Nah yang kedua, ini kan ada AE ya Pak, yang kalau nggak salah ada agregasi entitas ya. Ada agregasi entitas yang sudah diberikan oleh BKN. Nah yang ketiga khusus Pak, yang terakhir Pak Hartawan dari Bank Indonesia Pak. Kalau mungkin ada kebijakan, mungkin Undang-Undang Cipta Kerja atau sebagainya, kalaupun misalnya muara sustainable investment ini kan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Nah tadi Bapak singgung tenaga kerja, kalau bisa tenaga kerjanya berapa puluh % itu dari daerah Pak. Kita nggak mau juga seperti misalnya apapun yang dulu Arun, ya sudah habis gas baru orang tenaga kerja, orang asli daerah baru yang menjadi pemimpin ataupun tenaga kerja. Nah kalaupun tidak mampu tenaga kerja di Aceh ini, ya diajarin karena kita yang punya ini Pak. Buya krung tedeng-deng, buya tamong yang rezeki. Kalau bisa diubah Pak, buya tamong yang rezeki Pak. Ya kira-kira seperti itu Pak. Ya. Bila itu Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir bahasa Inggris Pak, enggak diterjemahkan. Mungkin Pak Dewa. Ya maksud beliau Pak Dewa tadi jangan sampai investasi masuk ke satu daerah tetapi putra daerah tidak mendapatkan kesempatan yang layak. Tapi putra daerah tentu juga harus mempersiapkan diri. Dan kebetulan sekali tadi Pak Dewa dari akademisi yang memang mempersiapkan sumber daya manusia di Aceh. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua kita berikan kesempatan kepada Bapak Kadis dulu yang berada nun jauh di sana secara virtual. Kami persilakan Pak Kadis di PMPTSP Aceh. Mungkin ada yang ingin Bapak dalami. Baik, terima kasih Pak SAG. Selamat siang ya. Sini sudah siang dari Pak Dewa nih, teman seperjuangan di Atlanta, dan juga Pak Revi, ini ketua kami, ini ketua Ikatan Alumni Mahasiswa Perancis Indonesia, dan juga Pak Arif Hartawan ya. Pak Arif Hartawan ini salah satu asesor yang menilai Aceh untuk bisa layak lah, eligible dapat RIRU di DI, sehingga salah satu kontribusinya adalah acara kita hari ini. Terima kasih pada ketiga narasumber yang secara kebetulan ini sangat membahagiakan ya. Baik, yang pertama untuk Pak Dewa terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia. Nah kita kan punya NDC yang 29% itu dengan kekuatan sendiri, dan juga 41% kalau ada kalau ada bantuan daripada dari dunia internasional. Nah kalau saya lihat sekarang sudah ada Perpres 98/2021 terkait dengan nilai ekonomi karbon, yang mungkin itu diarahkan untuk pencapaian pengurangan emisi 29%, dan selainnya mungkin uangnya lewat salah satu lewat GCF. Nah pertanyaan saya, gimana kita bisa, ada nggak batasan bahwa proyek ini yang bisa kita ajukan melalui mekanisme Perpres 98/2021 yang adalah melalui APBN, ataupun ada batasan proyek yang bisa kita ajukan ke BKF ataupun ke NDA GCF ini. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua untuk Pak Revi nih, Monsieur Revi ya. Jadi saya kira memang masalah investasi listrik di Indonesia ini kan unik ya, karena memang pasarnya monopsoni, semua tergantung pada PLN. Tapi coba mungkin saya menawarkan
Kalau kita buat ekosistem misalnya tadi aku itu saya lihat punya ekosistem yang bagus juga. Selain menghasilkan listrik, tapi juga ada spesialisasi dari aku itu menghasilkan green hydrogen, ya walaupun nanti ujung-ujungnya adalah energi juga. Tapi dalam pembuatan green hydrogen itu membutuhkan listrik. Nah, apakah mungkin misalnya ada opportunity bahwa investasi listrik yang menghasilkan itu tidak lagi tergantung pada penjualan ke PLN, tapi langsung ke industri green hydrogen. Jadi kalau memang ada dua industri ini bisa langsung investasi di Aceh, apalagi kalau di Aceh Tengah itu kan sumber air ya, karena memang green hydrogen itu bahan bakunya air. Nah, apakah mungkin seperti itu? Kira-kira kalaupun ini apa sih persyaratan yang harus kita harus siapi supaya rencana ini bisa dilakukan secara visible secara ekonomi. Nah, untuk Pak Arief Hartawan, terima kasih Pak Arief untuk pemilihannya, dan mungkin keunikan Aceh mungkin yang akan kita coba tonjolkan mulai saat ini adalah sustainable investment, Pak. Jadi saya kira memang ini dari sisi kebijakan pemerintah kita memang sudah Aceh Green, dan juga ke depan juga memang harus begitu. Nah, mungkin nanti kami juga mengharapkan dukungan dari Pak Arief untuk dapat mengkonekkan ya dengan beberapa potential investor, tentunya di sektor green investment. Karena saya melihat strategisnya karena uangnya sudah ada earmark, ya dana pendanaannya sudah earmark, sehingga saya rasa akan lebih mudah kita dapatkan dan lebih cepat terrealisasi. Dan satu lagi untuk audiens nih Pak, untuk audiens bahwa kami pemerintah Aceh tentunya mengajak semua pihak ya dari LSM, dari pelaku usaha yang ingin mengakses dana itu, mari kita kolaborasi Pak untuk minimal untuk men-set up ataupun membuat proposal bersama, karena tentunya kalau dana ini juga harus sinkron dengan rencana-rencana pemerintah ya. Dan di satu sisi pemerintah juga punya rencana tapi tidak punya uang, tapi mungkin bisa menggunakan tangan-tangan swasta, tangan-tangan LSM untuk bisa mengakses dana ini. Nah, untuk itu kami sebenarnya telah bekerja sama dengan Bapeda Aceh, dengan beberapa teman-teman untuk bisa kita membuat semacam kaukus untuk menseriusi ini, untuk mendevelop proposal proyek hijau yang dibutuhkan oleh Aceh, yang potensinya ada di Aceh. Kemudian kita bisa menghadirkan pendanaan itu di Aceh. Demikian mungkin Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Kadis. Mungkin nanti satu lagi pertanyaan dari peserta virtual, kami tunggu. Namun sebelumnya kita kembali ke alam nyata dulu. Di sini ada Ibu Sekretaris Bapeda yang juga ingin mendalami materi. Silakan Ibu menyebut nama, alamat, nomor telepon, dan kepada siapa Ibu mau bertanya. Silakan. Ini mic-nya nggak apa-apa. Terima kasih Pak, saya Zahra dari Bapeda Aceh Tengah. Yang pertama sekali langsung saja karena waktu sudah makan siang ke Pak Dewa. Jadi kita selama ini sudah cukup banyak UNDP itu lakukan penjajakan ya, mulai dari Red Plus Plus, Luka, Lulu CF, Volu dan sebagainya. Tapi kayak nggak pernah ada lanjutannya Pak. Selesai saja setelah datang 2-3 kali, terus kita juga nggak tahu apakah ada dokumen yang belum kita siapin atau gimana. Terus kita juga nggak tahu nanyanya kemana, misalnya lanjutan itu. Yang kedua, kita kan konflik satwa liar ini cukup intens, semakin intens sekarang. Sejak WWF itu ditentang dari Indonesia, jadi masalah kita karena kemarin sebelumnya kita didampingi sama WWF untuk mengatasi konflik satwa liar. Terus untuk Pak Revi, saya karena tertarik tadi saya lihat juga bergerak di PLTMH mikrohidro ya, yang kapasitasnya cuma 4 mega seperti itu. Bisa nggak itu polanya misalnya buat build, operate sama transfer, jadi nggak kepingin juga itu jadi punyanya aku gitu. Kepinginnya itu misalnya punya BUMD kita, kalau kita bangun sendiri sama operate-nya sudah pasti jadi masalah kalau belum dilatih itu kan. Kita kepinginnya seperti itu yang mau kita tawarkan ke PT Aku itu seperti itu. Jadi masyarakat setempat bukan hanya menjadi
buruh di situ atau tenaga kerja juga menjadi pemilik, seperti itu. Terus untuk Pak Arif, kita sebenarnya berterima kasih sudah banyak aktivitas BI di Aceh Tengah, terutama untuk komoditi yang penyumbang inflasi. Jadi kita kepingin juga sebenarnya bisa tidak kita ajukan juga untuk komoditi yang non penyumbang inflasi untuk pembinaannya, karena kita melihat sekarang kalau untuk cabai sama bawang merah itu tidak ada masalah. Kalau investasi secara besar-besaran, kalau saya yang kepinginnya itu justru kitanya dilatih itu Pak. Pelatihan-pelatihan yang kayak model penyusunan iPro kemarin itu harus makin banyak. Karena menyusun, iya terima kasih Pak BI. Tapi iPro-nya tidak cukup hanya sampai model kanvas Pak. Minimal kita pinginnya sampai jadi OBC Pak. Outline finish case-nya itu yang, karena itu yang susah hitungnya Pak. Saya nggak pandai-pandai buat itu. Demikian Pak, terima kasih. Waktu juga yang memisahkan kita, saya cuma memberikan satu lagi kesempatan kepada peserta virtual kita yang sudah menunggu. Kami persilahkan, siapa tadi namanya Bu Maya? Halo, Ibu Maya yang ingin bertanya, peserta virtual kita. Ya, rupanya belum terhubung. Karena waktu juga lah menjelang salat zuhur, saya kira karena kita gagal bersambung dengan penanya virtual tadi, maka kami persilakan kepada ketiga narasumber kita untuk memberikan penjelasan dan sekaligus juga menyampaikan closing statement karena waktu kita yang sangat terbatas. Yang pertama, ada masukan? Oke. Ya, yang pertama kita urutkan saja ya berdasarkan urutan tadi. Yang pertama kami persilakan Pak Dewa untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih atas waktunya Pak SAG. Mungkin saya singkat saja karena waktunya terbatas. Baik. Pertama pertanyaan terkait Pak Azari, apakah akademisi bisa mengajukan proyek pendanaan Green Climate Fund? Itu sangat bisa, karena Green Climate Fund ini adalah pendanaan yang sangat inklusif. Jadi selain Pemda, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dan lembaga, LSM, swasta, komunitas, dan akademisi juga dapat mengakses pendanaan ini. Tentu mereka harus bekerja sama, berkolaborasi dengan lembaga terakreditasi seperti itu Pak SAG. Saat ini kami juga sedang memproses pendanaan yang diajukan oleh beberapa akademisi, contohnya dari LAPI ITB, dan kedua itu adalah dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada seperti itu. Jadi GCF ini sangat terbuka lebar untuk semua kalangan seperti itu Pak. Yang kedua pertanyaan dari Pak Kadis nih, kalau ditanya oleh Pak Kadis saya deg-degan nih, kalau Pak Kadis itu zaman sekolah beliau sangat pintar, kalau saya itu golongan bangku belakang lah ya. Jadi tadi Pak Kadis menyinggung tentang nilai ekonomi karbon dan Green Climate Fund. Gitu. Proyek mana sih yang sebenarnya boleh masuk nilai ekonomi karbon, yang mana bisa diajukan ke Green Climate Fund. Jadi tugas pemerintah pusat itu memang menyediakan opsi seluas-luasnya. Gitu ya. Ada beberapa opsi green yang sekarang ditawarkan oleh pemerintah. Gitu. Yang pertama itu adalah nilai ekonomi karbon. Silakan kalau Bapak Ibu punya proyek yang kira-kira bisa mengurangi emisi. Nanti surplus emisinya itu bisa diperdagangkan. Itu dinilai ekonomi karbon. Atau kalau ingin mengajukan proyek ke Green Climate Fund dengan syarat dan kondisi yang sudah saya jelaskan tadi, silakan. Itu tergantung dari pemilik proyeknya. Atau juga mungkin opsi yang lain, misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan pendanaannya melalui mekanisme Green Sukuk misalnya, yang sekarang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Gitu. Nah itu opsinya juga beda. Jadi ada beberapa opsi green yang ditawarkan oleh pemerintah pusat, nanti bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, pemilik proyek, LSM, komunitas, ataupun dari private sector seperti itu. Nah, tadi juga ada tawaran dari Pak Kadis nih sangat bagus sekali bahwa ada kaukus hijau kalau boleh dinamakan. Ya,
Kaukus hijau ini sebenarnya kami sudah banyak menerima pengajuan proposal dari beberapa kaukus hijau dari pemerintah daerah, contohnya Siak Hijau, Riau Hijau atau Riau Lestari, gitu, seperti itu. Nah mereka bekerja sama, pemerintah daerahnya, LSM, terus international organization-nya, pemerintah daerah selaku pemilik proyek, LSM selaku yang ngerti di situasi tapak, international organization yang menuliskan proyek tersebut ke dalam proposal yang runut, jelas, seperti itu. Nah itu sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Kalau umpamanya Aceh melakukan hal yang sama, itu sangat bagus sekali. Silakan ajukan pendanaannya apakah melalui Green Climate Fund, mekanisme Green Sukuk, atau melalui mekanisme nilai ekonomi karbon, seperti itu. Nah yang terakhir dari Bu Sekda bahwa memang Aceh ini kalau boleh dibilang kan permata atau gadis jelita, banyak lembaga internasional organization itu yang mendekati, meminta data untuk diajukan pendanaannya. Tidak hanya ke Green Climate Fund, ada sumber-sumber pendanaan yang lain. Tapi memang setelah itu mereka tidak ada follow up. Kalau memang data-data itu yang diminta oleh UNDP seperti yang disebutkan di atas bahwa diajukan untuk pendanaan Green Climate Fund, proposalnya bisa di-track. Di paparan terakhir saya sertakan email, Bapak Ibu bisa track bagaimana keberlanjutan dari proposal yang saya ajukan, atau bagaimana kerjasama antara saya dengan salah satu lembaga terakreditasi, misalnya UNDP tadi disebutkan. Nah yang terakhir adalah terkait konflik satwa. Ini memang banyak di-raise juga oleh beberapa pengelola taman nasional. Bagaimana jika terjadi konflik satwa? Bagaimana mengarahkannya agar bisa mendapatkan pendanaan dari Green Climate Fund? Mungkin ketika terjadi konflik satwa, gitu, Bapak Ibu di sekitar taman nasional itu bikin misalnya jalan satwa. Nah itu kan salah satu proyek. Nah pendanaannya bisa diajukan ke Green Climate Fund. Bisa juga ke opsi yang lain seperti Green Sukuk, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak SAG selaku moderator. Baik Pak Dewa, terima kasih Bu Bali. Dan langsung saja Pak Revi. Baik Pak, terima kasih banyak. Tadi ada Pak Kadis muncul, Pak Kadis. Semoga sehat-sehat Pak ya di sana. Tadi pertanyaan tentang green hydrogen gitu loh. Apakah mungkin kita bikin ekosistem baru, jadi listrik alih-alih dijual ke PLN gitu kan, dengan market yang disampaikan Pak Kadis tadi sifatnya monopsoni, hanya tergantung oleh PLN sendiri. Bisa nggak kita langsung generate sesuatu, misalnya green hydrogen? Technically bisa, sangat visible gitu kan. Cuman persyaratannya nih Pak Kadis gitu, jadi ada dua hal. Yang pertama, off-taker green hydrogennya siapa gitu. Karena green hydrogen ini secara harga masih lebih mahal ketimbang brown hydrogen Pak. Jadi brown hydrogen ini yang dipecah dari metana gitu kan. Jadi arun misalnya banyak gas gitu kan, natural gas bisa dipecah juga pakai ya powernya apapun gitu. Jadi kita nyebutnya brown hydrogen. Harga per kalorinya itu memang masih lebih mahal yang green hydrogen ini karena teknologi baru gitu. Yang kedua, karena konsumsi energinya ini besar sekali, maka membutuhkan harga listrik per kWh yang sangat murah gitu loh. Jadi sifat bisnisnya jadi mirip-mirip sama data center Pak gitu loh. Data center buat crypto mining dan lain sebagainya, itu butuh supply energi yang harganya sangat murah, dan itu kayaknya sangat sulit diharapkan dari misalnya PLTA gitu, yang investasinya di awal besar sekali gitu, apalagi PLTU gitu. Jadi yang paling memungkinkan itu sebenarnya dengan PLTS Pak gitu. Jadi harga listrik dari PLTS sekarang udah angkanya udah di 2 sen, 3 sen US dollar per kWh gitu loh, 400-500 rupiah per kWh, versus harga yang kita beli dari PLN non subsidi di level 1.500 rupiah per kWh gitu loh. Jadi syarat supply energi yang sangat murah itu jadi wajib gitu loh hukumnya nih Pak Kadis gitu loh. Makanya banyak sekali deal-deal green hydrogen yang baru macam-macam itu adanya di Australia gitu loh. Karena ladangnya luas gitu kan, mataharinya besar, bisa menghasilkan listrik yang harganya sangat murah banget gitu loh, super kompetitif seperti itu gitu loh. Nah, cuman ada alternatifnya nih, apa yang bisa kita lakukan di Aceh dengan mimik analogi yang sama gitu loh. Kita produksi yang lain, sebenarnya di slide saya tadi saya lupa presentasi, kita bisa juga nih melakukan desalinasi air laut jadi air minum, jadi drinking water
hanya menggunakan PLTS gitu loh. Kami sudah melakukan di Pulau Papagarang di Labuhan Bajo ya, Pulau Komodo, itu kita di satu pulau itu air minumnya kita generate dari solar PV aja gitu, nggak pakai baterai, nggak pakai genset atau apapun. Ada teknologi patennya Pak, alat desalinasinya itu kita bisa generate produksi air minum 5 meter kubik, jadi 5.000 liter per hari dengan harga per galon 20 liter cuma Rp4.000 gitu loh. Ya kualitasnya nggak kalah-kalah lah Pak dengan ada yang di depan kita ini gitu loh. Kayak gitu. Jadi itu nanti kalau di Aceh memang ada peluang-peluang atau tantangan seperti itu, kita bisa lakukan itu. Yang kedua dengan solar irrigation, sama daerah-daerah yang sawah kemudian bermasalah pada saat musim kering nggak ada air gitu kan. Kalau di Jawa itu masih banyak tuh petani pas di musim kering masih pakai genset gitu. Jadi mengairin sawah dengan genset, ngambil pompa dalam itu harganya mahal gitu. Kita bisa save harga by 30% simply dengan ganti gensetnya dengan PLTS tanpa baterai sama sekali gitu loh. Jadi daerah-daerah di Aceh kalau ada juga gitu kan, kami nggak tahu nih studinya, mungkin data-datanya ada di Pemprov Aceh, daerah-daerah yang pada musim kering nggak punya air gitu, either air hujan atau saluran irigasi, bisa juga sebenarnya alternatifnya kita menggunakan pengairan dengan PLTS ini gitu loh. Terus pertanyaan kedua dari Ibu Zahra tadi ya, terima kasih banyak. Jadi untuk BOT tadi, kalau saya ditanya selalu visible Bu, mungkin semuanya itu mungkin gitu loh, tinggal arrangementnya kayak apa gitu kan. Jadi karena biasanya basisnya kami yang berinvestasi gitu kan, ya tentu proyeknya jadi milik kami gitu loh. Kalau kemudian ada split dengan lokal partner, dengan BUMD atau dengan masyarakat, itu kita bisa bicarakan mekanismenya seperti apa gitu kan. Yang kami lakukan di Perancis itu equity-nya itu kita crowdsource Bu, jadi kita crowdfunding gitu, crowdsource, jadi masyarakat di sekitar X kilometer dari radius proyek mereka bisa berinvestasi. Kayak kita nerbitin bond itu, jadi mereka sebagai pemilik juga dari proyek itu, walaupun minority Bu ya, nggak majority gitu. Kalau memang misalnya BUMD yang mau invest, ya bisa aja BUMD yang invest, kami yang bangun mengoperasikan gitu kan, atau hanya bangun saja bantu project management, kemudian langsung ditransferkan kan. BOT tadi ya sangat memungkinkan Bu Zahra, seperti itu Bu. Terima kasih banyak. Demikian Pak Raffi sudah menyampaikan penjelasan lanjut dan closing statement, dan terakhir mohon berkenan Pak Arif Hartawan masih terhubung bersama kami. Iya Pak, terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah melakukan pertanyaan-pertanyaan. Pertama Pak Azari, akademisi ya. Tentu Pak mengenai SDM ini persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan. Saya malah mendorong Pak untuk Aceh memanfaatkan peluang beasiswa oleh universitas-universitas yang ada di Tiongkok, di Jepang gitu ya. Karena eranya sekarang kelihatannya Pak, dunia ini mulai bergeser ini Pak, teknologi pun terpecah nih antara Amerika, Eropa dengan Tiongkok. Jadi banyak pabrik-pabrik yang didirikan oleh perusahaan Tiongkok itu menggunakan bahasa Tiongkok Pak, mesin-mesinnya. Sehingga kalau nggak bisa pakai bahasa Tiongkok, gimana mengoperasikannya gitu loh. Jadi ini kemudian pertanyaannya tidak semudah itu menjawabnya. Kalau saya mendorong kesempatan Tiongkok juga membuka beasiswa Pak kepada orang-orang Indonesia itu banyak sekali, dan sampai dengan saat ini baru 14.000 mahasiswa Indonesia yang ada di Tiongkok. Jadi tolong ini barangkali diperhatikan juga tantangan untuk sumber daya tenaga kerja Indonesia, tidak hanya bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab yang menguasai agama dengan kuat, tapi juga yang lainnya termasuk bahasa Mandarin dan bahasa Kanji Jepang dipahami juga. Ini akan menjadi modal Pak untuk bisa bekerja digunakan oleh perusahaan-perusahaan asing itu. Saya teringat dengan kawasan industri di Karawang Pak, yang terpaksa akhirnya mendirikan sekolah kejuruan di dalam kawasan industri itu. Nah, barangkali ini juga menjadi catatan buat Pemda Aceh, kalau memang untuk penyediaan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan industri di kawasan itu didirikan juga sekolah yang bisa memenuhi dan terintegrasi dengan industri yang dikembangkan di wilayah itu gitu ya. Barangkali ini juga menjadi masukan ke depannya. Nah, kalau untuk Pak Kadis, terima kasih Pak. Insya Allah dengan tergabungnya Aceh sebagai RIRU, dan itu berarti link antara RIRU daerah dengan nasional dengan global itu sekarang sudah ada.
maka kesempatan akses untuk ikut dalam promosi investasi maupun perdagangan itu sangat terbuka luas. Saya mengikuti sekali bagaimana investor-investor di Cina itu bahkan menantang di apa namanya istilahnya China Chambers of Commerce itu ya, dari perwakilan pengusaha Indonesia yang ada di Tiongkok itu, mana perusahaan proyek-proyek yang green seperti waste to energy gitu ya, yang ada di Indonesia yang mereka ingin masuki itu. Hanya masalahnya skalanya Pak, kadang-kadang skalanya terlalu rendah. Dulu kemarin tahun ini kita bicara tentang waste to energy di Bandar Lampung misalnya. Di Lampung kebetulan kemarin kami coba temukan dengan investor Cina, skalanya terlalu kecil gitu ya. Jadi ini memang size matters ini ya. Jadi tolong barangkali Pak Kadis nanti bisa menginventarisir proyek-proyek yang memang secara skala usaha bisa di-invite untuk investor asing masuk ya. Dan terakhir Bu Zahra, saya pikir terkait training-training sangat mungkin dilakukan. Saya pernah menjadi kepala BI di Provinsi Lampung dan training-training itu kita lakukan juga di sana. Silakan Ibu berkoordinasi dengan kawan-kawan di kantor perwakilan BI di Banda Aceh. Pak Akri, sahabat saya, pasti dia akan support mengenai ini, terutama pada produk-produk komoditi yang menjadi unggulan di daerah, ya, investasi-investasi yang di daerah. Tentu kebutuhan training apa yang dibutuhkan itu harus dibicarakan, dan itu supaya sesuai dengan kebutuhan Ibu ya. Apakah butuh untuk menyusun pra-feasibility study atau apa, nanti barangkali coba didiskusikan dengan kawan-kawan di kantor perwakilan di Aceh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebagai terakhir, Pak moderator, bahwa kami mengharapkan daerah untuk menginventarisir proyek apa yang unik dan clean and clear, dan kami dari Iru-Giru linknya siap untuk memfasilitasi dengan mempertemukan dengan investor yang ada di asing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arief tadi menantang kita untuk mengidentifikasi Pak proyek-proyek yang bisa dikembangkan, dan Pak Arief Hartawan dan juga Pak Revi Kunavi beserta Pak Dewa, apa yang sudah Bapak sampaikan sangat berarti bagi kita semua, bagi DPM PTSB Aceh, khususnya DPM PTSB Kabupaten Kota, pelaku usaha yang ada di Aceh, termasuk teman-teman dari Bapeda. Dan saya kira apa yang disampaikan belum cukup Pak, harus dibuat sesi berikutnya. Ini ada ribuan pertanyaan yang muncul di HP saya yang nggak mungkin kita jawab pada saat ini, dan ini ada dari BPKS lagi. Nah, kita buat tahun depan di BPKS ya, awal tahun depan ada Bu Maya di sana, seorang anak muda yang juga melanglang buana di banyak belahan bumi, juga ingin bertanya. Mungkin sama dengan usia Pak Devi. Nah, kita buat di BPKS karena masih ada 2 acara lagi. Yang pertama penyerahan sertifikat, dan yang kedua nanti ada closing statement dari Bapak Kadis. Karena itu saya tidak mengambil kesimpulan dalam diskusi ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada ketiga narasumber, Pak Dewa Putu Ekayana, Bapak Revi Kunaifi, dan Pak Arief Hartawan. Terima kasih Pak atas pencerahannya, dan saya mohon maaf sebagai moderator kalau ada yang kurang berkenan. Dan kepada para peserta juga dipersaksikan oleh ketiga narasumber begitu antusiasnya kami di Aceh untuk mengembangkan investasi yang berwawasan lingkungan. Dan kami di DPM PTSB, Bapak Ibu sekalian, sudah ada pelayanan di klinik itu tidak hanya lagi lewat telepon dan lewat WA, tetapi bisa langsung memegang tangan para pelaku usaha, menuntunnya bagaimana memasukkan dokumen, mengupload segala macam. Nah, begitulah cara kita merangsang dunia usaha. Jadi ada, Bapak tinggal klik e-klinik di pmptsb.acehprof.go.id, langsung akan bertemu dengan orang-orang yang tentu tidak seganteng saya. Akan lebih menarik lagi untuk membimbing Bapak
menuntun Bapak sehingga izin usaha bisa keluar tanpa harus bertemu dengan kami di DPMPTP. Itulah salah satu spirit yang diminta oleh Bapak Kadis, supaya kita harus berbeda, supaya mendapatkan hasil yang berbeda, sehingga investasi kita yang akan datang menjadi berbeda daripada yang hari ini. Sekian saya sebagai moderator mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, memohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Saya Saifullah Abdul Ghani mengundurkan diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saifullah Abdul Ghani yang telah memandu untuk topik Sustainable Investment. Dan tentunya terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kita, ada Bapak Dewa Putu Ekayana, Bapak Muhammad Refi Kunaifi dan juga Bapak Arif Hartawan. Dan selanjutnya kami kembali mengundang Bapak Zulkifli Hamid untuk diserahkan plakat sesi, dan untuk Bapak Refi dan juga untuk Bapak Saifullah Abdul Ghani kami mohon untuk tetap berada di tempat. Ya, baik, tentunya Bapak Ibu hadirin berbahagia, sangat luar biasa bahwasanya dengan topik kita dan juga dengan seluruh narasumber kita, sungguh masih sangat banyak pertanyaan, tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan akhirnya harus kita akhiri, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Dan katanya bahwasanya Aceh Gayo Sustainable Investment Dialog ini akan terus berlanjut di tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Iya, inilah kedermawanan dan juga low profile-nya Bapak SAG ya. Beliau jadi moderator siap ya, dan juga jadi kru panggung juga siap. Luar biasa, ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Patut kita contoh, beri tepuk tangannya dong. Ya, kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang terhormat, telah kita undang juga dari Bank Indonesia Perwakilan Aceh untuk dapat menerima plakat. Dan baik, dipersilakan Bapak Kepala Bidang Penanaman Modal, Bapak Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, didampingi oleh Bapak Kepala Bidang PPI, Bapak Rahmadani, untuk dapat menyerahkan plakat kepada moderator dan kepada narasumber beserta kepada Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Dimulai dari moderator, Bapak Zulkifli Hamid, dipersilahkan. Dilanjutkan dengan moderator kita yang kedua pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Saifullah Abdul Ghani. Ya, diterima oleh Pak Saifullah Abdul Ghani selaku moderator kita pada kesempatan kali ini. Dilanjutkan dengan Ya, dan selanjutnya penyerahan kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Refi Kunaifi selaku Direktur Aku Energi Indonesia. Ya, selamat dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh moderator dan juga seluruh narasumber yang berhadir baik di lokasi acara maupun juga secara virtual. Baik, secara simbolis kita serahkan plakat kepada Bank Indonesia Perwakilan Aceh yang telah fully support kita pada kegiatan kali ini, Aceh Gayo Sustainable Investment Dialog 2021. Iya, untuk selanjutnya foto bersama kami silakan. Iya, gaya bebasnya boleh sekali. Iya, kepada insan pers, tim multimedia ataupun tim dokumentasi kami silakan. Iya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh moderator, seluruh pimpinan ataupun pejabat yang telah berhadir, dan juga kami persilahkan untuk semuanya kembali ke tempat masing-masing. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, acara ditutup dengan mendengarkan
rumusan dialog, serta closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh kepada Bapak Martunis. Kami silahkan. MC ya, Ibu Una dan oke, satu lagi siapa namanya? Saya lupa, maaf. Baik. Ya, Emil Bapak. Ya, Pak Emil. Ya, mari Pak. Terima kasih. Jadi terima kasih pada teman-teman yang sudah all out ya untuk menyukseskan acara ini. Jadi tentunya acara ini adalah acara yang pertama, versi alfanya terkait dengan Gayo Dialog ini ataupun Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue, dan tentunya kita ke depan rencananya kita akan buat annual yang menjadi semacam flagship daripada promosi investasi di Aceh di daerah, selain juga mungkin investasi Aceh di luar Aceh, promosi investasi Aceh di luar Aceh. Nah ini saya kira memang saya sangat berkeyakinan untuk meng-attract investasi di Aceh itu nggak mungkin sendiri, apalagi ketika berhadapan dengan pihak swasta. Saya melihat hubungan G2B itu agak terbatas, karena itu kami sangat berkeinginan untuk terbentuk sebuah ekosistem investasi yang ada di Aceh, yang saya kira itu akan lebih baik manfaatnya, di mana semua kepentingan kita bisa kita satukan ya. Tentunya kepentingan kita adalah untuk kesejahteraan rakyat Aceh, di mana pelaku usaha di Aceh juga perlu seiring dengan pemerintah untuk menarik peluang-peluang investasi pendanaan yang ada di Aceh. Nah, saya kira tadi saya mengusulkan ada semacam kaukus ataupun mekanisme koordinasi terkait dengan investasi hijau untuk bersama-sama kita membangun daerah kita melalui investasi. Tentunya investasi hijau. Investasi hijau tidak hanya masalah hutan, tapi juga bagaimana investasi non-hutan juga bisa dibuat dengan reduksi emisi yang signifikan. Ya. Nah, saya kira mungkin ini harapan kami dan juga closing statement. Tapi apakah ada yang perlu dibaca? Nggak perlu lagi ya? Dan terima kasih nih pada narasumber kami yang luar biasa. Kita banyak mendapatkan pencerahan dari Pak Dewa, dari Pak Revi, dan juga dari senior kami nih Pak Arif Hartawan yang spesialisasi Tiongkok kayaknya. Saya kira apapun cerita, Tiongkok sekarang menjadi salah satu yang punya uang ya. Dan tentunya saya sangat paham bahwa kita juga perlu agak open ya, bahwa jangan ada stigma-stigma terkait dengan negara tertentu. Yang paling penting adalah kita cukup percaya diri, kita bisa menegakkan aturan yang ada. Nah, itu saya kira segala konsekuensi yang kita inginkan, misalnya daerah tertentu itu mengabaikan hak asasi manusia, kemudian mengabaikan perlindungan lingkungan, sekiranya kita konsisten dengan penegakan aturan kita, maka hal-hal itu siapapun investor akan kita perlakukan sama, dan tentunya hasil investasi itu akan kita bisa nikmati dengan sebaik-baiknya ya, baik itu dari Timur Tengah, baik itu dari Tiongkok, dari Jepang, dari Eropa maupun dari Amerika. Saya kira semua investor akan kita perlakukan sama sesuai dengan regulasi yang ada. Baik, demikian mungkin yang closing statement yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC sama Kang Emil ya, ataupun Bang Emil dan Kak Una. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak yang telah memberikan closing statement-nya di siang hari ini. Ya, selanjutnya Una. Kita akan melanjutkan acara ini dan menutup acara ini dengan makan siang dan mendengarkan hiburan musik unplugged. Ya. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin berbahagia, dengan berakhir daripada closing statement daripada Bapak Martunis, maka berakhir pula rangkaian acara kita, dan kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah disajikan dan kita ambil yang berada di luar gedung dan kita bawa masukkan kembali ke dalam. Sembari kita makan akan
kita nikmati bersama sebuah persembahan dari Ngongsi Band. Bapak Ibu berbahagia, sudah saatnya kami berdua pamit undur diri. Saya Emil Sukun. Dan saya Una Arsyad. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngongsi Band, kami silakan. Recording stopped. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan dunia yang mengagungkan cinta, betapa nikmatnya dijumpu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah payung senja. Tidak ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Betapa nikmatnya dijumpu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah payung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah payung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah payung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Lagu pembuka kami ya.
Mudah-mudahan bisa menemani waktu lunch di hari ini. Tentunya di Aceh Gayo Sustainable Investment Dialog 2021. Ya, kali ini kami mungkin kita mau meluruskan ya Mang Ujang ya. Kita ini ngongsi akustik, karena kok ngongsi bandnya ada playernya lain lagi ya. Ya, kita base campnya itu di Totor Kopi. Ya, ya sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya sudah memberikan kesempatan ngongsi akustik di hari ini untuk menjadi bagian amplak ya, ngongsi amplak ya, menjadi bagian di tentunya di Aceh Gayo Sustainable Investment Dialog 2021. Mudah-mudahan di 2022 nanti juga di sini kita juga tetap bisa bergabung ya. Ya, kali ini nggak lengkap rasanya kalau udah di Takengon tidak kita suguhkan lagu dari daerah Takengon ya. Mudah-mudahan buat yang baru pertama kali ke Takengon suka dengan suasana kota kami Takengon. Mudah-mudahan lagu ini juga bisa menemani waktu lunch. Yuk. Pora-pora aku ku bayangan di berwarna. Pora-pora aku ku bayangan di berwarna. Ku koro mana gampang tata aku bermana bernama Liula. Morongku ku tumpukan kegai aku buran gomor lagu kinti. Beta manat pemulo mujul kuru. Beta manat pemulo mujul kuru. Peruara mudahan pagar tiba rigeme bahagia pagar diikat katian ti tersama romkuan berkiki. Mampat bersubang berhujan, mampat berkeris tua, mampat berawet. Beta manat pamulo mujul kuru. Beta manat pamulo mujul kuru.
dapat tertiba pegang ikut katian ti tersamat rom kuala berkeket Beberu mampat bersubah bebujang mampat berkering tua mampat berawe beberu mampat bersubah bebujang mampat berkering satu tebang lagu Gayo untuk menghibur yang lounge ya, tentunya di siang hari ini. Itu tadi merupakan lagu dari Tanah Gayo ya, diambil dari kumpulan lagu Didong Pruweren. Memang benar ku salah, tak menghargai perasaanmu dan menghancurkan rasa cintamu saat ku ingat dirimu. Harummu yang memeluk nafasku dan memberikan ku kehangatan. Terangnya 1000 bintang tak dapat menyamai cahaya keindahanmu dari wujudmu, dan aku